Balik lagi di channel Yudi Bro. Kali ini kita akan melanjutkan bab 676 Seni Letusan Blaze. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi? 3 hari yang lalu, kami menjebakmu dengan kecantikan terbaik mereka. Tetapi sebagai hasilnya, seorang dewa surgawi meminta dia untuk menemaninya minum hari ini. Namun, dia menolak. Bajingan-bajingan itu benar-benar secara paksa mengambilnya. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika Anda, Long San, menginginkan wanita Anda harus melakukan perjalanan ke barat kota, kata Cai Liehuo dengan gigi terkatuk. Ketika mereka menerima berita ini, mereka segera bergegas ke rumah kesenangan. Tapi mereka masih terlambat. Mereka tidak peduli dengan wanita itu. Tapi dia memiliki hubungan dengan Long San, dan dia bisa dianggap sebagai wanita Long San. Jika dia rela pergi menemani mereka, maka mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi untuk membawanya secara paksa adalah tamparan di wajah Long San. Mereka telah menerima berita ini dari pasangan intim mereka sendiri, tetapi pada saat mereka sudah sampai di sana, dia sudah dibawa pergi. Itu sebabnya mereka sekarang datang ke sini untuk menemukan Long San. Itu jelas dilakukan oleh idiot surgawi dari hari yang lalu. Ayo pergi. Jika saya membiarkannya hidup untuk melihat matahari besok, saya tidak akan bermarga Long. Long Chen segera bergegas pergi. Long San, tenang, ini jelas jebakan. Fang Chang buru-buru menyusul. Setiap perangkap tidak berguna di depan kekuatan absolut. Kalian berdua hanya perlu menghiburku. Saya akan menanganinya. Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Dai memainkan peran sebagai wanita Xiantian biasa. Di depan Celestial yang kuat, dia tidak punya kesempatan. Jika dia benar-benar menolak, itu akan memperlihatkan tanda rasialnya. Maka itu akan sangat merepotkan. Kematian akan menjadi sesuatu yang sangat mewah. Bahkan jika Anda menggunakan pantat Anda untuk berpikir, akan jelas bahwa ini adalah sesuatu yang dikendalikan Huo Wufang dari belakang layar. Seperti yang diharapkan, pemandangan mungkin berubah, tetapi orang-orang tidak. Long Chen telah melepaskannya dengan hidupnya di ranah rahasia Jiuli. Dia baru saja pulih untuk waktu yang singkat, tetapi dia sekali lagi mengarahkan pandangannya pada orang-orangnya. Bagus, sangat bagus. Melihat Long San memiliki kartunya sendiri, Fang Chang tidak menghentikannya. Bagaimanapun, mereka semua adalah laki-laki, dan mereka dapat memahami emosinya. Dia memanggil binatang ajaib, dan mereka bertiga bergegas pergi. Di sebelah barat kota Pilyang, ada hutan belantara. Sedikit lebih jauh dari itu ada celah di antara dua gunung. Ribuan ahli telah berkumpul di sana, mengamati sekelompok orang dari kejauhan. Kelompok orang itu hanya terdiri dari lebih dari 10 orang, tetapi pemimpin mereka adalah Huo Wufang. Huo Wufang sedang duduk, dan ada tempat tidur tidak jauh darinya. Di ranjang itu ada seorang wanita cantik yang terikat erat. Xiao Dai berwajah pucat. Seorang lelaki dari jalan korupsi berdiri di depan tempat tidur, memandang Xiao Dai dengan tamak. Ini adalah surgawi yang Long Chen terbunuh di rumah kesenangan saat itu. Dia dengan sinis tertawa. Wanita Long San. Hehe, bocah berumur pendek itu beruntung dengan wanita. Hari ini, aku akan bermain dengan wanita di depan semua orang. Haha. Tiba-tiba, langit menjadi gelap ketika Magical Beast terbang besar muncul di langit. Pada saat yang sama, sebuah suara dingin terdengar. Kamu berani memandangi perempuanku, Long San. Bagus, sedikit lagi, saya ingin melihat seberapa besar nyali Anda. Petik 2. Long Chen melompat dari Magical Beast. Melihat bagaimana Xiao Dai terikat di tempat tidur, darahnya mulai mendidih. Kedatangannya menyebabkan teriakan kaget di antara para penonton yang jauh. Penculikan mereka terhadap Xiao Dai dari House of Pleasures telah menyebabkan keributan yang membuat banyak orang menyadarinya. Mereka semua tahu masalah ini tidak sesederhana itu. Huo Wufang tersenyum dingin saat melihat Long Chen. Semuanya ada di bawah kendalinya. Xiao Dai dipenuhi teror, tetapi dia tidak berani berjuang. Dengan kekuatannya, tidak ada cara baginya untuk menghadapi surga. Semua perkelahian akan lakukan adalah mengekspos statusnya. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut sekali dia mati. Orang-orang ini akan memenjarakan jiwanya dan mencari di dalam ingatannya. Kemudian bahkan 10.000 kematian tidak akan cukup untuk membebaskan rasa bersalahnya. Melihat Long Chen tiba, karena alasan yang tidak diketahui, Xiao Dai tiba-tiba menjadi tenang. Itu seperti sosok yang bisa memberinya kenyamanan tanpa akhir. Haha, Long San, kamu benar-benar datang. Luar biasa, apakah Anda menginginkan wanita Anda? Lawan aku. Jika Anda menang, Anda bisa membawa wanita ini pergi, tawa Celestial. Long Chen mengabaikannya dan mulai berjalan langsung ke Xiao Dai, seolah-olah dia bahkan tidak melihatnya. Brat, kamu benar-benar sombong. Melihat Long Chen mengabaikannya, Celestial sangat marah, terutama ketika dia memikirkan bagaimana Long Chen telah mempermalukannya. Niat membunuhnya meletus, dan dia muncul di depan Long Chen dalam sekejap, meninju dia dengan kekuatan penuh.
Kali ini dia lebih pintar dan menyadari betapa kuatnya tubuh fisik Long Chen. Yuan spiritualnya menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Tinjunya akhirnya menabrak tubuh Long Chen. Tetapi semua orang terkejut menemukan bahwa itu hanya sebuah afterimage. Apa? Celestial cepat-cepat berbalik untuk melihat bahwa Long Chen telah menggunakan semacam teknik yang tidak dikenal untuk muncul di atas tempat tidur. Api menutupi tangannya, dan menggunakannya sebagai pisau. Tendon binatang buas yang keras semuanya terputus. Xiao Dai melompat dan memeluk Long Chen. Panjang. Xiao Dai baru saja membuka mulutnya ketika Long Chen buru-buru memberinya ciuman di bibir. Jika dia akhirnya memanggil Long Chen dalam kegembiraannya, maka itu akan berakhir bagi mereka. Xiao Dai gemetar saat dicium. Long Chen dengan lembut membelai rambutnya dan berkata, "Serahkan ini padaku." Xiao Dai memerah, segera memahami kesalahannya. Dia dengan patuh mengangguk ketika Long Chen menariknya dari tempat tidur, masih tidak melihat ke surga. Dia berjalan seolah orang itu tidak ada. Mati. Celestial meraung dengan marah, tiba-tiba menghunus pedangnya. Pedang Qi yang sangat dingin menebas Long Chen. Serangan ini dipenuhi dengan niat membunuh, dan itu mengunci Long Chen sehingga dia tidak bisa mengelak. Tujuan serangan ini adalah untuk membunuh Long Chen bersama dengan Xiao Dai. Long Chen tersenyum dengan dingin. Tombak api muncul di tangannya. Ledakan. Tanah bergetar, dan gendang telinga semua orang bergetar karena suara ledakan. Ekspresi semua orang berubah. Tabrakan seperti itu pada dasarnya bisa membunuh ahli alkimia Xiantian secara instan. Apa? Ketika debu mereda, itu mengungkapkan Long Chen. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam tombak apinya, membakar udara. Namun, Xiao Dai telah menghilang. Orang-orang buru-buru melihat sekeliling untuk melihat bahwa Xiao Dai sudah berada di sisi Cai Liehuo dan Fang Chang. Dia telah dikirim dalam sekejap oleh Long Chen sekarang. Cai Liehuo dan Fang Chang sama-sama gugup. Mereka menyesal membawa Long San ke sini. Melakukan semua ini untuk seorang wanita tidak sepadan. Tapi setelah berinteraksi dengan Long San begitu lama, mereka sadar bahwa karakternya hanya sesederhana ini. Orang seperti itu tidak akan mentolerir ditipu. Jika mereka mencoba menipunya, Long San kemungkinan besar akan memusuhi mereka. Tetapi bagi seorang alkemis untuk melawan Celestial, hati mereka naik ke tenggorokan mereka. Xiao Dai juga gugup. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang kekuatan Long Chen. Dia hanya tahu namanya dari Yue Xiaoqian. Sekarang, Long Chen bersedia melawan Celestial untuknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk dipindahkan. Selama bertahun-tahun, orang-orang di dunia luar adalah musuh. Dia tidak pernah memiliki orang luar memperlakukannya dengan baik. Long Chen mengarahkan tombak apinya ke Celestial dan dengan dingin berkata, "Idiot, kau tahu kenapa aku membiarkanmu pergi terakhir kali? Itu karena aku bisa menghancurkanmu sekali. Aku bisa menghancurkanmu 2 kali. Melihat Anda tidak yakin, saya akan memberi Anda tampilan sehingga Anda mengerti betapa mengerikannya seorang alkemis." Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba, api tak berujung mulai mengamuk di sekitar tubuh Long Chen. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa api, dan panas yang mengerikan datang darinya. Ini adalah seni letusan Blaze. Long San benar-benar bisa berlatih dengan seni magis Pil Flame yang mengamuk. Fang Chang terkejut. Bukan hanya Fang Chang. Setiap alkemis yang hadir terkejut. Seni letusan Blaze itu adalah seni magis yang sangat mengamuk bagi para alkemis. Melalui penindasan energi jiwa, Pil Flame seseorang akan berubah menjadi nyala serang yang paling mengamuk dan kacau. Itu benar-benar berbeda dari api yang digunakan saat penyulingan. Itu adalah api destruktif yang satu-satunya tujuannya adalah membakar dunia ini menjadi sia-sia. Seni letusan Blaze adalah sesuatu yang, pada prinsipnya, siapapun di peringkat Pil Emperor ke atas dapat menggunakannya. Namun pada kenyataannya, hanya leluhur Pil yang telah mencapai tingkat kontrol yang diperlukan. Kekuatan spiritual Pil Kaisar tidak cukup untuk menyebabkan transformasi api Pil. Bahkan Fang Chang dan Cai Liehuo, yang keluarganya habis-habisan untuk merawat mereka, hanya akan nyaris tidak dapat menggunakan kemampuan ini. Tetapi kekuatannya akan terbatas, dan itu tidak cocok untuk pertempuran. Tapi kekuatan spiritual Long Chen adalah seluas samudera, dan dengan itu, dia bisa menggunakan seni letusan Blaze pada tingkat optimalnya, menyebabkan semua orang terkejut. Pada saat itu, aura Long Chen menjadi kacau dan mengamuk. Itu seperti domba yang tiba-tiba menjadi binatang sihir yang menakutkan. Merasakan perubahan dalam Pil Flame ini, Long Chen mendengus dingin di dalam. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri, maka dia hanya akan menggunakan kekuatan alkemis. Mati, Long Chen meraung. Suaranya seperti guntur. Dia sudah berubah menjadi bintang jatuh yang menembak ke surga. Pada saat yang sama, tombak apinya melepaskan ledakan yang menusuk telinga saat menusuk ke depan. Ekspresi surgawi segera berubah. Dia merasakan tekanan tak berujung dari Long Chen. Sebuah tanda berwarna darah menyala di dahinya, dan blood Qi-nya melonjak.
Sebuah gambar muncul di belakangnya. Itu adalah gambaran dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang berjuang. Bahkan mungkin untuk mendengar lolongan sedih mereka, seperti suara hantu yang meraung-raung seumur hidup, suara yang membuat darah seseorang menjadi dingin. Dengan dengusan dingin, pedang celestial menebas. Pada saat itu, gambar di belakangnya menghilang, dan jiwa-jiwa muncul kembali di sekitar pedangnya saat dia menebasnya ke Long Chen. Pref. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 677. Bab 677 Kitab Suci Nirvana vs. Teriakan para Tao Surgawi. Ledakan. Sebuah ledakan gemuruh mengguncang langit dan bumi. Tombak api Long Chen bertabrakan dengan pedang celestial. Angin astral dan api yang mengamuk meletus ke segala arah. Semua penonton ngeri dan buru-buru mundur. Ini terlalu mengerikan. Mereka belum pernah melihat seorang alkemis yang bisa berhadapan langsung dengan celestial yang menakutkan. Adapun Long Chen, dia masih berdiri di tengah nyala api dan angin. Dengan api mengamuk di sekitarnya, dia tampak mendominasi tak terlukiskan. Korab celestial di depannya dipenuhi dengan kejutan. Dari segi kekuatan, alkemis di depannya ini benar-benar menekannya. Saat ini, senjata mereka masih saling terkait, aura mereka terus meningkat. Angin di sekitar surga tumbuh lebih ganas, dan api di sekitar Long Chen tumbuh lebih tinggi. Ledakan, tanah bergetar saat Long Chen dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan. Semua orang terkejut. Mereka melihat lautan rune muncul di sekitar langit, yang menyebabkan resonansi dengan langit dan bumi. Dia benar-benar harus memanggil Cry of the Heavenly Daos. Para penonton yang jauh terkejut. Cry of the Heavenly Daos adalah kartu truf terkuat untuk Celestial. Dengan kata lain, dengan menggunakan gerakan ini, itu menandakan dia tidak memiliki jaminan untuk mengalahkan Long San tanpa kekuatan penuh. Kamu bisa mati sekarang. Dengan raungan marah, Daos surgawi yang tak berujung berlari di belakang Celestial yang melonjak, menyebabkan dunia menjadi gelap. Pedangnya menebas ke arah Long Chen. Haruskah kita pergi? Long San mungkin tidak akan bisa memblokir ini, kata Cai Liehuo. Sekarang bahkan Cry of the Heavenly Daos telah muncul, tidak perlu untuk melanjutkan pertarungan ini. Long San sudah menunjukkan kekuatan yang cukup. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis, bukan seniman bela diri. Kekuatan yang dia perlihatkan sudah cukup mengejutkan. Jika ini terus berlanjut, kekalahannya tidak diragukan lagi. Jika mereka berdua bergandengan tangan, maka meskipun mereka tidak akan bisa mengalahkan Celestial, itu setidaknya akan membuatnya takut melukai mereka. Ayo kita tonton saja. Monster Sanlong ini memiliki metode sendiri. Kita hanya harus siap jika dia tidak bisa menanganinya, kata Fang Chang. Ledakan, pedang surgawi menebas. Long Chen melintas ke samping, menghindari. Akibatnya, parit besar diukir di tanah. Tidak diketahui seberapa jauh jaraknya. Long Chen dipenuhi dengan niat pertempuran. Dia telah mendengar bahwa para alkemis memiliki potensi pertempuran tanpa akhir. Dia ingin melihat seberapa kuat seorang alkemis. Tiba-tiba, suara berderak memenuhi udara. Api di sekitar Long Chen hanya setinggi 3 meter sebelumnya, tapi sekarang mereka langsung tumbuh hingga 10 kali ukuran itu, dan bahkan ruang di sekitarnya tampak terbakar. Apa? Fang Chang, Cai Liehuo, dan bahkan Huo Wufang yang jauh semua mengeluarkan teriakan kaget. Long Chen terbenam dalam nyala api tak berujung. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, dan tekanan yang mengerikan meletus, yang membuat jiwa mereka bergetar. Saat rune itu berputar, nyanyian memenuhi udara. Seorang lelaki tua bertopi kerucut berdiri di tengah kerumunan. Melihat rune di sekitar Long Chen, sentuhan kejutan muncul di matanya. Tapi kemudian dia tersenyum. Menarik, perjalanan saya ke Wastelen Timur tidak sia-sia. Petik 2. Ini adalah kitab suci Nirvana. Bagaimana Anda bisa menggunakannya? Raung Huo Wufang. Kitab suci Nirvana adalah teknik yang tidak memiliki pewaris di Piltover. Itu melibatkan misteri Pil Flame yang sangat dalam, dan sampai sekarang, tidak ada seorang pun di seluruh Piltover yang bisa memahaminya. Kitab suci Nirvana tidak harus merupakan teknik rahasia di Piltover. Setiap murid yang telah mencapai peringkat Pil Emperor dapat membacanya. Tetapi dalam semua sejarah Piltover, ada sedikit orang yang bisa memahaminya. Tidak ada yang melakukannya dalam 3000 tahun terakhir. Meskipun itu adalah sesuatu yang tidak ada yang dipahami saat ini, itu masih salah satu teknik inti tertinggi Piltover. Nama kitab suci Nirvana adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Teknik ini tidak memiliki diagram, tidak ada karakter, dan tidak ada penjelasan untuk menjelaskannya. Satu-satunya hal yang ditulis dalam teknik ini adalah beberapa tanda aneh. Adapun rune berputar di sekitar Long Chen, mereka adalah rune dari Nirvana Scripture. Jadi semua orang mengenalinya. Long San memahami kitab suci Nirvana. Itu mengerikan.
Fang Chang dan Cai Liehuo merasa seperti semua kejutan untuk hidup mereka telah digunakan pada Long San. Tidak ada lagi kejutan yang ditemukan. Kitab suci Nirvana dikatakan sangat kuat tanpa akhir. Tidak diketahui apakah itu dapat menahan tangisan Daos Surgawi, kata Cai Liehuo. Ledakan. Saat para penonton berbicara, para pejuang bentrok. Long Chen's Nirvana Scripture dan Crying the Heavenly Daos Celestial Corrupt bertabrakan. Manifestasi Taos Surgawi mengamuk dan bentrok dengan rune api. Kedua laut rahasia ini saling bertabrakan secara terus-menerus. Ekspresi semua orang berubah. Tingkat kekuatan ini sudah melampaui imajinasi mereka. Ledakan. Dengan tabrakan intens terakhir, kedua lautan rahasia itu berpisah. Long Chen dan Surgawi jatuh mundur ratusan meter. Tak satu pun dari mereka mengambil keuntungan dalam pertukaran ini. Kitab suci Nirvana sangat kuat. Ini sebenarnya mampu menahan tangisan para Taos Surgawi. Long San benar-benar menantang surga. Petik 2. Para penonton terguncang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang mampu menahan teriakan celestial dari surga. Long San ini seperti Long Chen yang legendaris itu. Dia jelas bukan celestial, tapi dia masih bisa menekan celestial, kata seseorang. Huo Wufang benar-benar sial. Saya mendengar bahwa terakhir kali ketika dia mencoba menargetkan Long Chen mengambil setengah dari hidupnya. Jika keluarga Huo tidak mengeluarkan kekayaan mereka, dia sudah akan mati. Sekarang dia berjuang untuk tempat pertama Pil Emperor Competition. Dan Long San ini muncul. Mungkinkah keluarga Huo ditakdirkan untuk dikendalikan oleh orang-orang yang bermarga Long? Desah seseorang. Huo Wufang akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak. Long San, kamu bukan murid Pil Tower, tapi kamu benar-benar berani diam-diam mempelajari teknik ilahi Pil Tower. Fang Chang menyela. Kamu salah. Hari pertama Long San bertemu saya, dia berjanji untuk bergabung dengan Pil Tower. Formalitas sedang dirawat secara pribadi oleh Master Junior Chai. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia bukan murid Pil Tower? Petik 2. Benar, aku bertugas menangani ini. Jika ada masalah, Anda bisa datang untuk menemukan saya, kata Cai Liehuo. Kalian berdua, Huo Wufang hampir meledak. Kedua orang ini terus-menerus menggunakan wewenang mereka untuk memberikan manfaat Long San, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apa-apa. Long Chen mengabaikan kata-kata dari luar. Dia sudah menjadi anggota keluarga Fang dan Cai. Tidak peduli apa yang terjadi. Kedua keluarga akan melindunginya. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Namun, itu benar-benar penasaran. Ketika dia melihat kitab suci Nirvana, Long Chen melompat kaget. Tanda dalam tulisan suci memberinya perasaan yang sangat akrab. Hanya dengan pandangan sekilas, kedalaman yang terkandung dalam rune-rune itu masuk ke dalam benaknya, dan dia langsung memahaminya. Long Chen hanya perlu beberapa saat untuk mempelajari kitab suci Nirvana. Dia bahkan merasa seperti telah mempelajari teknik ini sebelumnya, tetapi telah melupakannya. Sekarang setelah dia menunjukkan tekniknya, perasaan familiar itu meningkat. Long Chen curiga bahwa Nirvana Scripture terkait dengan kenangan Pilgat. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal itu. Fakta bahwa kitab suci Nirvana dapat menahan penindasan dari Cry of the Heavenly Daos membuat Long Chen sangat senang. Sebelumnya, dia selalu khawatir bahwa tanpa cincin ilahi, dia tidak akan bisa melawan Celestial. Tapi sekarang dia tidak lagi khawatir. Dengan tangisan dingin, dia mengangkat tombak apinya. Dan seperti burung phoenix yang keluar dari kobaran api, ia menembak ke arah surga. Surgawi terkejut. Dia tidak pernah bermimpi bahwa teriakan para surgawi Tao, yang tidak pernah mengecewakannya, akan benar-benar ditekan. Melihat Long Chen menyerangnya dengan niat membunuh yang mengerikan, jejak ketakutan memasuki hatinya. Dia buru-buru menebas pedangnya di Long Chen. Tanda tak berujung mereka bertabrakan sekali lagi. Masing-masing dari pertukaran mereka mengguncang tanah. Kekuatan kacau ini menyebabkan semua orang gemetar. Saya sudah cukup terbiasa dengan hal itu. Keduanya bertarung selama 1 jam sebelum Long Chen merasa bahwa itu sudah cukup. Mencengkeram tombak api dengan kedua tangan, dia tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh. Long Chen mungkin tidak tertandingi dalam hal alkimia, tapi dia masih pemula dalam bertarung dengan pil flame-nya. Dia mungkin percaya diri dalam kendalinya terhadap pil flame-nya, tetapi seni magis sangat mendalam. Bahkan dengan bantuan kenangan Pilgat, Long Chen masih membutuhkan waktu untuk membiasakannya. Itu terutama benar ketika datang untuk menggunakan senjata api. Mereka tidak memiliki berat badan sendiri, tetapi melalui kekuatan spiritualnya, dia bisa menyesuaikan energi rahasia di dalam senjata. Dia bisa membuat senjatanya seringan bulu atau seberat gunung. Selama ini, Long Chen baru saja berlatih dan mencari tahu cara menggunakan senjata semacam ini untuk keuntungannya. Meskipun pertarungan tampak intens, dia tidak menggunakan pukulan pembunuhan sejati. Sekarang dia sudah selesai dengan itu. Ledakan. Dengan suara ledakan, sebuah kawah besar diterbangkan ke tanah, dan gelombang tak berujung meletus. Celestial tidak tahu bahwa Long Chen masih menahan begitu banyak.
Terperangkap lengah, kedua lengannya patah dan dia muntah darah. Dalam hal kekuatan fisik, dia tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen. Heavenly Dao sembuh, Celestial buru-buru mencoba untuk menyembuhkan. Aku tidak punya waktu bagimu untuk pulih. Mati saja. Mengambil keuntungan dari cederanya, tombak api Long Chen sekali lagi melesat ke depan. Itu menabrak tubuh surgawi, mengisi udara dengan darah. Bus! Rune Heavenly Dao baru saja mulai menyebar ketika tombak api Long Chen menjadi bola yang meledak di udara, menghancurkan rune-rune itu. Seluruh orang banyak diam-diam. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 678. Bab 678 Pengaturan Waktu Sempurna. Rambutnya yang panjang berkibar di udara, dan nyala api di sekitarnya terus-menerus terbakar. Long Chen tampak seperti dewa api. Long Chen instan menghancurkan rune Dao surgawi itu. Rasanya seperti waktu melambat. Secara pribadi melihat seorang surga terbunuh oleh Long San benar-benar membuat semua orang tercengang. Surga telah menghilang di depan mereka begitu saja. Tombak api baru muncul di tangan Long Chen, dan dia mengarahkannya ke Huo Wufang. Anak nakal yang hina, apakah kamu berani bertarung? Apakah kamu berani bertarung? Apakah kamu berani bertarung? Teriakan Long Chen bergema di seluruh lembah gunung yang sunyi. Suara itu menyebabkan semua orang bergetar. Mereka telah benar-benar ditekan oleh imposingness Long Chen yang tak tertandingi. Aura sisa dari membunuh surgawi masih ada di Long Chen. Keinginannya yang kuat menyebabkan langit dan bumi bergetar. Itu membuatnya sehingga tidak ada yang bisa mendesak untuk melawannya. Memegang tombaknya, dengan auranya melonjak keluar, Long Chen membuat semua orang terdiam. Ekspresi Huo Wufang menggelap sementara yang lainnya korup celestial di sisinya gemetar di dalam. Dia sebenarnya terlalu takut untuk melawan Long Chen. Penatua yang bersembunyi di antara kerumunan tersenyum dan kemudian diam-diam menghilang. Xiao Dai dipenuhi dengan kegembiraan. Long Chen memberi orang perasaan yang sangat bisa dipercaya, seolah-olah ada sesuatu yang bisa diberikan kepadanya untuk ditangani. Kita pergi. Huo Wufang sangat marah, tapi dia masih memutuskan untuk membawa orang-orangnya pergi. Dari awal hingga akhir, semua yang dia lakukan adalah mempermalukan dirinya sendiri. Sekarang surgawi ini telah terbunuh, Huo Wufang sudah kehilangan seluruh wajahnya. Huo Wufang, Long Chen tiba-tiba muncul di depannya. Aku tahu ini semua rencanamu yang kotor. Untuk berani menyentuh wanita saya, Anda benar-benar ingin mati. Aku, Long San, tidak memiliki apapun kecuali hidupku sendiri. Jika Anda ingin bermain, maka saya akan menemani Anda. Tetapi izinkan saya memperingatkan Anda, jika Anda sekali lagi menyentuh wanita saya akan membuat Anda menyesal dilahirkan di dunia ini. Petik 2. Long San, apa kau mengancamku? Amarah Huo Wufang, Anda salah. Saya tidak pernah mengancam siapapun. Saya seseorang yang menyelesaikan sesuatu, seseorang yang melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Jika Anda pria sejati, maka jangan bersembunyi di balik skema Anda. Saya mendengar Anda pernah berani menghadapi Long Chen. Mungkinkah setelah dipukul setengah mati oleh Long Chen, nyali Anda telah menyusut dan Anda tidak berani menghadapi orang secara langsung lagi? Ejek Long Chen, ledakan. Aura Huo Wufang tiba-tiba meletus, tanah di bawah kakinya bergetar. Tekanan mengerikan naik seolah-olah seekor binatang purba bangkit dalam tubuh Huo Wufang. Hati Long Chen bergetar. Pada saat itu, dia merasakan sensasi yang sangat berbahaya. Pasti ada yang salah dengan Huo Wufang. Long Chen buru-buru mundur beberapa langkah dan menyiapkan diri. Wufang, anakku, bagaimana bisa kamu mudah marah? Jika Anda marah bahkan karena provokasi semut, bagaimana Anda akan mencapai sesuatu di masa depan? Petik 2. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar dan Huo Changsheng muncul. Anak tahu kesalahannya, kata Huo Wufang buru-buru. Ayo pergi, dunia Anda tidak akan terbatas pada tempat ini. Lawan di sini hanyalah batu loncatan untuk Anda. Targetmu adalah langit yang jauh lebih luas. Petik 2. Huo Changsheng bahkan tidak melihat Long Chen. Dia membawa orang-orang mereka begitu saja. Semua orang terkejut. Huo Changsheng sebenarnya sudah lama tiba tetapi baru saja menonton secara rahasia. Long Chen juga kaget. Huo Wufang adalah seseorang yang Long Chen bisa mainkan seperti anak kecil di alam rahasia Jiuli. Tapi barusan, dia merasa kedinginan. Itulah perasaan seni tubuh hegemon 9 bintang hanya akan memberinya ketika ada bahaya bagi hidupnya. Apa yang terjadi pada Huo Wufang baginya untuk memberiku perasaan berbahaya? Tanya Long Chen. Sepertinya dia agak ceroboh. Huo Wufang benar-benar berubah. Tapi sepertinya dia tidak ingin melepaskan kekuatan sejatinya. Long San, kamu luar biasa. Bahkan Celestial bisa dibunuh olehmu. Pada saat ini, Fang Chang dan Cai Liehuo juga datang. Mereka hampir bersujud ke Long Chen dengan kagum. Bahkan, itu hampir semacam ibadah.
Keterampilan alkimianya luar biasa, dan kemampuan tempurnya juga menakutkan. Dia adalah monster, tidak mungkin dia manusia. Maaf, di Secret Tome Pavilion. Aku meminta maaf Long Chen. Tidak perlu meminta maaf. Anda adalah anggota Pil Tower kami. Anda dapat mempelajari apapun yang Anda inginkan. Jika orang lain ingin kentut tentang hal itu, biarkan saja mereka. Selain itu, setiap murid yang bergabung dengan Pil Tower dapat memasuki Secret Tome Pavilion sebulan sekali, dan Anda hanya memasukkan 1 kali. Kami tidak melanggar aturan apapun. Dan tentang itu, Long San, apakah kamu yakin kamu manusia? Untuk mempelajari sebanyak ini dari memasuki Secret Tome Pavilion sekali, apakah kamu yakin kamu bukan monster? Tanya Cai Liehuo. Baiklah, jangan mengutarakan omong kosong. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali. Nona Xiaodai, saya sudah mengirim seseorang untuk membeli Anda dari House of Pleasures. Anda akan menjadi orang Anda sendiri di masa depan, kata Fang Chang. Saudara Fang, sungguh, terima kasih, kata Long Chen. Sebenarnya, Long Chen tahu bahwa ini hanya caranya menariknya ke sisinya lebih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saudara Cai dan saya mungkin menjadi guru junior keluarga kami, tetapi kami sebenarnya berpenghasilan sangat kecil. Bahkan tidak bisa menebus biaya Huo Wufang selama sebulan. Tagihan ini adalah sesuatu yang dibayar oleh lelaki tua keluarga saya, kata Fang Chang. Fang Chang dan Cai Liehuo diperlakukan sangat ketat oleh keluarga mereka. Mereka harus menghasilkan uang sendiri melalui pil penghilangan. Alkimia adalah salah satu alat penghasil uang terbesar di dunia. Tapi mereka berdua berbeda. Tujuan keluarga mereka adalah untuk membuat mereka marah. Mereka hanya mengizinkan mereka menghasilkan uang dari memurnikan pil yang sangat sulit dengan peluang kegagalan yang tinggi. Terkadang mereka menghabiskan waktu 1 bulan untuk memperbaiki tanpa mendapatkan 1 koin tembaga. Bahkan, mereka berutang uang untuk bahan-bahannya. Hanya dalam beberapa tahun terakhir ini alkimia mereka telah meningkat sehingga mereka berhasil melunasi hutang mereka dan mendapatkan sejumlah tabungan. Long Chen menyetujui metode ini. Paling tidak, mereka berdua tidak memiliki kebiasaan keji yang sama dengan Huo Wufang. Perasaan yang mereka berikan kepada orang lain sama sekali berbeda. Aku harus berterima kasih padanya. Long Chen tersenyum. Masalah ini sudah berakhir. Long Chen menarik Xiao Dai kembali bersamanya ke keluarga Fang. Kepala keluarga Fang benar-benar layak menjadi pemimpin. Dia langsung membuat halaman besar tersedia untuk Long Chen dan Xiao Dai. Mereka memiliki rumah besar dengan pelayan mereka sendiri. Hubungan Long Chen dengan keluarga Fang dan Cai telah tumbuh lebih intim sekarang. Sekarang mereka tidak lagi memanggilnya hal yang sama. Sebagai gantinya, mereka memanggilnya Junior Master Long, nama yang setingkat dengan Fang Chang dan Cai Liehuo. Tuan pertama Cai, Tuan kedua Fang, dan Tuan ketiga Long. Sekarang ketiga nama mereka berdering di seluruh prefektur Pilyang. Gangguan besar meletus pada hari Long Chen membunuh surgawi. Namun, sementara jalan korup mungkin merasa baik-baik saja menyalahgunakan jalan yang benar, mereka tidak berani melakukan apapun pada Pil Tower. Malam harinya, keluarga Fang mengadakan pesta besar sebagai perayaan. Fang Mingyuan semakin tumbuh senang dengan Long San. Tapi setelah pesta itu, Fang Mingyuan mengatakan kepada Long Chen bahwa dia harus fokus pada alkimia. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, maknanya sangat jelas. Dia tidak ingin Long Chen membuang energinya pada Xiao Dai. Jika masalah terjadi selama final karena itu benar-benar akan menjadi lelucon. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi dia segera menepuk dadanya dan memastikan dia tidak akan melakukan hal seperti itu sebelum final. Itu memuaskan Fang Mingyuan. Sangat masuk akal di usia yang begitu muda dan memiliki kemampuan mengejutkan seperti itu tetapi tetap rendah benar-benar jarang terjadi. Ketika keramahan sosial akhirnya berakhir, Long Chen kembali ke kediamannya. Xiao Dai sudah ada di sana, tetapi ekspresinya agak tidak wajar karena gugup. Long Chen tersenyum sedikit. Mungkin Xiao Dai salah paham. Xiao Dai, aku sudah memurnikan pil-pil itu. Mereka ada di cincin ini. Apakah Anda perlu menggunakan formasi transportasi untuk pergi atau apakah Anda memiliki metode lain? Petik 2. Mendengar bahwa Long Chen telah menyiapkan pil ini, Xiao Dai dengan cepat menyenangkan. Aku tidak butuh formasi transportasi. Kami memiliki teknik rahasia kami sendiri. Selama saya mengaktifkannya, saya akan segera dikirim. Petik 2. Long Chen menyerahkan cincin spasial padanya. Maka kamu harus pergi dengan cepat. Ingat untuk memberitahu Xiao Qian bahwa aku, katakan saja padanya bahwa aku merindukannya. Petik 2. Terima kasih, Saudara Long. Saya pasti akan menyampaikan kata-kata Anda. Petik 2. Xiao Dai dengan cepat mengeluarkan selusin tulang aneh. Tulang-tulang itu memiliki ukiran misterius pada mereka yang memiliki kekuatan spasial yang kuat. Apakah ini akan dirasakan oleh orang lain? Tanya Long Chen. Tidak.
Teknik rahasia ras setan asli kami hampir tidak menyebabkan fluktuasi spasial. Orang-orang di luar ruangan ini tidak akan bisa merasakan apa-apa. Petik 2. Berdengung. Tulang-tulang itu mulai bersinar. Xiao Dai diselimuti oleh cahaya lembut, dan kemudian tubuhnya perlahan memudar. Saudara Long, terima kasih atas segalanya. Selamat tinggal. Xiao Dai melambai sampai dia benar-benar menghilang. Tulang hancur, berubah menjadi bubuk halus. Xiao Dai sudah pergi sekarang. Saya harus memikirkan alasan. Long Chen menggosok dagunya, berpikir. Tiba-tiba, dia merasakan hampir 10 aura kuat merayap ke halamannya. Sial, waktu yang sempurna. Long Chen tersenyum senang. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 679. Bab 679 menempatkan semua kartu di atas meja. Long San, keluar dari sini dan mati. Tiba-tiba, sebuah teriakan yang jelas terdengar. Sosok yang dibebankan melalui gerbang ke halaman Long Chen. Pintu langsung hancur oleh telapak tangannya. Long Chen bergegas keluar untuk melihat seorang pria berjubah hitam mengenakan topeng. Dia jelas tidak ingin orang lain tahu siapa dia. Siapa kamu? Long Chen menemani tindakan orang ini. Biasanya, Long Chen tidak akan sebodoh itu untuk mengajukan pertanyaan seperti itu ketika seseorang menerobos pintu seperti ini. Tetapi untuk memberi orang ini kesempatan, dia harus menemaninya. Orang itu mencibir, orang yang akan membunuhmu. Dia tiba-tiba bergerak, meninju Long Chen. Dia sangat cepat, dan kepalan ini menyebabkan ruang bergetar dengan intens. Dia sebenarnya seorang surgawi yang kuat. Bunuh aku, kamu masih kurang, kamu bajingan. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah, ketika dia pergi untuk menghadapi orang ini. 7 sosok lainnya bergegas ke kamarnya. Long Chen mengabaikan orang di depannya. Buru-buru menyerbu kembali dan berteriak, hati-hati. Peduli dirimu sendiri. Orang itu mencibir dan rune meletus dari tubuhnya, langsung mengunci Long Chen. Dia tidak ingin membunuh Long Chen. Dia hanya perlu menghentikannya. Idiot. Long Chen mengutuk dalam, tetapi dia harus bertindak sangat panik. Dia terus mencoba dan masuk ke kamarnya. Ledakan. Debu memenuhi langit. Seluruh halaman diledakkan, hilang. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Raung Long Chen. Tetapi para ahli yang telah dibebankan juga tercengang. Mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi ruangan itu baru saja meledak. Dia tidak di sini. Orang-orang itu semua terkejut. Mereka jelas merasakan 2 aura kehidupan beberapa waktu lalu. Mereka tidak tahu bahwa aura kehidupan kedua hanyalah pil yang Long Chen bawa untuk menipu mereka. Meninggalkan. Mengikuti perintah 1 orang, 7 lainnya juga bergegas pergi. Long Chen mengamuk. Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Ledakan. Long Chen baru saja pindah untuk menghentikan mereka ketika 4 dari mereka berbalik, menyerangnya. Long Chen buru-buru diblokir, dan dia dikirim terbang sebagai hasilnya. Seperti yang diharapkan, kamu tidak bisa mengandalkan rumor. Long San hanya memiliki kemampuan kecil ini, ejek 1 orang sebelum menghilang di malam hari. Orang-orang ini tiba-tiba datang, dan mereka pergi tiba-tiba. Hanya dalam waktu singkat, mereka menghilang. Long San, apa yang terjadi? Pada saat ini, para ahli keluarga Fang akhirnya tiba. Fang Chang melihat Long Chen berbaring di tanah dan buru-buru membantunya berdiri. Saya baik-baik saja, tapi Xiao Dai dibawa, kata Long Chen penuh kebencian. Apa? Tidak tertahankan. Kemarahan Fang Chang melonjak. Untuk benar-benar menerobos masuk ke wilayah keluarganya untuk merebut wanita Long San, itu jelas merupakan tamparan bagi wajah keluarga Fang. Ayo kejar, kata seorang ahli ekspansi laut. Hanya pada saat ini Long Chen melihat bahwa keluarga Fang sebenarnya memiliki lebih dari 10 ahli ekspansi laut. Dia belum melihat satupun dari mereka sebelumnya. Kemudian memikirkannya, dia menyadari bahwa ini adalah tamu keluarga Fang. Singkatnya, mereka hanyalah pengawal keluarga Fang. Keluarga Fang adalah alkemis, dan mereka membutuhkan beberapa seniman bela diri sebagai pejuang. Tidak perlu, 8 dari mereka semua adalah Xiantian Celestials. Mereka sudah lama pergi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa? 8 surgawi. Petik 2. Ekspresi Fang Mingyuan sangat serius. Itu seharusnya dilakukan oleh keluarga Huo. Besok adalah hari di mana Huo Wu Fang mengambil selir. Keluarga Huo telah menciptakan hubungan dekat dengan sekte benar dan korup yang tak terhitung jumlahnya. Sekte-sekte itu mengirim murid-murid terkuat mereka untuk memberi selamat kepadanya. Salah satu alasannya adalah menyuap keluarga Huo, dan satu untuk menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Menurut beberapa informasi andal yang saya peroleh, ada lebih dari 30 surga yang datang. Selain keluarga Huo, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk menyebabkan banyak surgawi ini muncul. Selain itu, mereka tidak perlu takut. Long San sudah mengatakan mereka bertopeng.
Tanpa bukti, kita tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Petik 2. Lalu, apakah kita seharusnya membiarkan mereka untuk memalukan wanita Longshan? Ekspresi Fang Chang berubah. Sebagai seorang pria, bahkan jika Anda harus mati, Anda masih tidak dapat membiarkan hal seperti itu terjadi. Huo Wufang benar-benar tak tertahankan. Longshan, bagaimana menurutmu? Fang Mingyuan memandang Long Chen. Ekspresi Long Chen gelap, tapi dia sangat tenang. Kepala keluarga, saya memiliki sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda secara pribadi. Baik. Di dalam kamar pribadi keluarga Fang, Long Chen tiba-tiba tersenyum ke arah kepala keluarga. Karena masalah sudah mencapai titik ini, aku tidak perlu lagi menyembunyikan apapun darimu. Tujuan awal saya dalam mengacaukan jalan saya ke keluarga Fang adalah meminjam kekuatan keluarga Fang untuk menangani keluarga Huo. Saya percaya bahwa senior sudah merasakan itu. Tetapi karena Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda harus memiliki rencana sendiri. Tapi sekarang segalanya menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Keluarga Fang dan Huo seperti air dan api. Jika keluarga Huo menang, maka kedua keluarga Anda harus pergi atau dimusnahkan. Aku butuh kekuatanmu untuk menangani keluarga Huo, dan kamu juga membutuhkan kekuatanku. Dapat dikatakan bahwa kami berdua saling membutuhkan. Petik 2. Lanjutkan. Fang Mingyuan berpikir sejenak. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Long Chen mengangguk ke dalam. Seperti yang diharapkan, Fang Mingyuan sudah lama merasakan sesuatu. Jika dia selalu berpikir skema ini benar-benar sempurna, maka dia benar-benar akan menjadi idiot. Aku benar-benar memikirkan Cai Liehuo dan Fang Chang sebagai saudara. Meskipun pertemanan ini agak tidak tulus pada awalnya, setelah melalui beberapa pencobaan, ketidaktulusan itu telah hilang. Jadi sekarang, saya ingin mendiskusikan berbagai hal secara terbuka dengan Anda. Perilaku Huo Wufang hari ini benar-benar membuat saya marah. Saya ingin tahu, jika saya berusaha sekuat tenaga melawan keluarga Huo, berapa banyak bantuan yang dapat Anda dan kepala keluarga Cai berikan kepada saya? Tanya Long Chen. Tangan Fang Mingyuan mengetuk meja dengan ritme. Untuk waktu yang lama, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Long Chen juga tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang menunggu jawaban. Akhirnya, Fang Mingyuan berkata, bekerja sama baik-baik saja. Tapi saya butuh bukti. Bukti bahwa Anda tidak akan mengkhianati keluarga Fang saya. Petik 2. Buktinya sangat sederhana. Long Chen mengusap wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Bagaimana ini sebagai bukti? Murid Fang Mingyuan menyusut. Melihat Long Chen, itu adalah waktu yang lama sebelum dia akhirnya berseru, Long Chen. Hehe, hahaha, bagus sangat bagus. Ketika datang ke kegilaan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda masih hidup. Petik 2. Tentu saja aku masih hidup. Jika saya meninggal, bukankah keluarga Huo bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan? Long Chen tertawa. Dia menunjuk ke wajahnya. Bagaimana itu? Apakah bukti ini cukup? Petik 2. Fang Mingyuan mengangguk. Cukup. Reputasi Anda mendahului Anda. Saya sudah mencatat Anda ketika berita tentang apa yang terjadi di ranah rahasia Jiuli menyebar. Saya bahkan menyelidiki Anda, mengetahui bahwa Anda selalu setia kepada teman dan keluarga Anda. Bahkan ada beberapa kali di mana Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan teman Anda. Orang seperti itu adalah seseorang yang bisa saya percayai. Petik 2. Long Chen berkata, Fang Chang dan Cai Liehuo tidak buruk. Mereka saudara yang baik. Awalnya saya berencana menghasut konflik antara kedua keluarga Anda dan kemudian melompat pada saat terakhir untuk memberikan pukulan ganas kepada keluarga Huo. Tapi karena mereka saudara-saudaraku, aku tidak punya pilihan selain mengubah rencana itu. Saya akan membantu Anda menghilangkan keluarga Huo. Hari ini, Huo Wufang mengirim 8 celestial untuk menangkap Xiao Dai. Ada 2 alasan mengapa saya tidak mengejar. Salah satunya adalah karena saya tidak bisa mengejar ketinggalan. Sementara yang lain adalah bahwa bahkan jika saya mengejar mereka ke keluarga Huo akan datang dengan segala macam alasan untuk menghalangi saya di pintu gerbang. Jika aku sendirian, tidak mungkin bagiku untuk menangani keluarga Huo. Jadi saya perlu meletakkan semua kartu saya di atas meja untuk Anda lihat. Meskipun Xiao Dai hanyalah seorang wanita dari rumah bordil, dia tetaplah wanita saya. Saya tidak bisa begitu saja menerima penghinaan ini. Jadi saya memutuskan untuk memberi Huo Wufang pukulan ganas. Saya butuh bantuan Anda untuk itu. Petik 2. Apa rencanamu? Tanya Fang Mingyuan. Apa rencanaku? Apakah kamu tidak tahu temperamen saya? Dia menyambar wanitaku hari ini. Jadi besok, aku akan merebut wanitanya. Long Chen menggosok kepalan tangannya. Anda ingin merebut selirnya. Fang Mingyuan tersentak. Long Chen gila. Iya nih. Dia menyambar wanitaku. Jadi aku juga akan merebut wanitanya. Kemudian kita akan genap. Dan masalah ini bisa berakhir di sini.
kata Long Chen tanpa malu. Fang Mingyuan terdiam. Bagaimana bisa menyambar wanita dihitung seperti ini? Lebih jauh lagi, wanita itu baru saja menjadi pelacur, sementara Huo Wufang sedang menjalani upacara pernikahan resmi dengan seorang selir. Bagaimana itu sama sekali? Keluarga Huo telah mengirim undangan, dan tak terhitung pakar benar dan korup datang untuk menghadiri upacara. Jika Long Chen benar-benar berhasil merebutnya, bukankah orang-orang keluarga Huo tidak punya pilihan selain bunuh diri karena malu? Apa tingkat kegilaan Long Chen yang dicapai? Keluarga Huo sangat kuat. Sebenarnya, Fang Mingyuan mencoba membujuk Long Chen untuk melepaskan pikiran ini. Tapi Long Chen menggelengkan kepalanya. Kepala keluarga Fang, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Hua Biluo itu adalah seseorang yang membantu saya di saat kritis. Jika saya tidak bisa menyelamatkannya, maka saya tidak akan menjadi laki-laki. Jika Anda menolak untuk membantu, saya hanya bisa memikirkan cara lain besok. Saya tidak akan hanya menonton saat dia dihina. Sepertinya satu-satunya pilihanku adalah menangkap Huo Wufang secepat mungkin dan menggunakan hidupnya untuk menukar keselamatan Hua Biluo. Tetapi bahkan jika saya berhasil dalam hal itu akan mengungkapkan identitas saya, dan saya tidak akan lagi dapat berpartisipasi dalam kompetisi Pil Emperor. Saya juga tidak akan bisa membunuh Huo Wufang, jadi dia akan dengan mudah mengambil tempat pertama. Mengenai apa yang akan terjadi nanti, saya yakin tidak perlu saya jelaskan. Petik 2. Fang Mingyuan menghela nafas. Long Chen, kamu memaksaku. Bukankah itu karena aku tidak punya pilihan lain? Membantu saya juga membantu keluarga Fang Anda. Selanjutnya, saya bisa berjanji kepada Anda bahwa jika saya menghadiri final, Huo Wufang pasti akan ditekan. Long Chen membuang bujukan lainnya. Apakah Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri itu? Mata Fang Mingyuan cerah. Aku, Long Chen, tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong. Kata-kata ini sedikit sombong, tetapi mereka bahkan lebih dari 1000 janji untuk Fang Mingyuan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengepalkan giginya, berkata, baiklah, karena kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu, aku akan mempertaruhkan segalanya padamu. Haha, jangan khawatir, saya jamin Anda akan melakukan investasi kembali. Mari kita bahas apa yang akan terjadi besok. Long Chen mulai menjelaskan rencananya. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 680. Bab 680 menyambar uang atau menyambar wanita. Apa? Kamu tidak berhasil menangkap wanita itu? Ekspresi Huo Wufang jelek. Dia tidak menyangka bahwa 8 Xiantian Celestials masih akan kembali tanpa menyelesaikan apapun. Ketika kami pindah, kami jelas merasakan 2 aura di ruangan itu. Tapi entah bagaimana, satu-satunya di dalam adalah Long San. Agar tidak membuka identitas kami hanya bisa segera pergi. Brother Huo, saya benar-benar minta maaf, kata seorang pria langsing yang mengenakan ikat kepala seorang sarjana. Huo Wufang saat ini berada di sebuah ruangan besar dengan lebih dari 30 ahli. Orang-orang ini semuanya celestial yang menakutkan. Selain itu, mereka masih sangat muda, dan mereka mengandung anggota dari jalan yang benar dan korup. Orang yang baru saja berbicara berasal dari sekte benar. Jalan lurusmu benar-benar tidak bisa diandalkan. Anda menyia-nyiakan kepercayaan saudara Huo. Betapa tidak berguna, ejek celestial yang korup. Kamu, jika Anda memiliki kemampuan apapun, maka pergilah sendiri. Petik 2. Biarkan saja, masalah ini berakhir di sini. Melihat kedua belah pihak akan bertarung, Huo Wufang buru-buru menghentikan mereka. Orang-orang ini adalah tamunya. Orang-orang ini berasal dari kekuatan yang merupakan pelanggan keluarga Huo. Kedua belah pihak telah bekerja sama selama bertahun-tahun sekarang. Mereka telah membantu keluarga Huo mendapatkan sumber daya yang tak ada habisnya. Karena dia adalah pemimpin masa depan keluarga Huo, dia tentu saja harus membina hubungan baik dengan mereka. Besok adalah upacara pernikahan. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan apapun. Kami akan menunggu sampai sesudahnya. Long San ini telah berulang kali menyinggung saya, berpikir bahwa ia dapat melakukannya dengan dukungan keluarga Fang dan Chai. Begitu aku menangkap wanitanya, aku pasti akan menemukannya beberapa ratus pria untuk memuaskan. Lalu aku akan merekam semuanya dan menunjukkannya tepat sebelum final. Saya ingin melihat apakah dia masih bisa dengan tenang memperbaiki pil pada saat itu, cibir Huo Wufang. Saudaraku Huo, serahkan saja masalah ini kepada kami dan kami akan menanganinya, kata seorang dewa surgawi. Dia memiliki 2 pedang di punggungnya, dan matanya sangat aneh. Satu benar-benar hitam, sedangkan yang lain benar-benar putih. Kalau begitu aku akan berterima kasih atas masalahmu. Ayo, sebagai tamu terhormat saya, mari kita merayakan.
Fakta bahwa Anda bisa datang ke sini hari ini berarti Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai saudara. Di masa depan, selama saya masih hidup, tidak akan ada masalah dengan persediaan pil obat Anda. Petik 2. Huo Wufang melakukan yang terbaik untuk membujuk mereka. Dia juga tahu bahwa jika keluarga Huo benar-benar ingin mendapatkan pijakan yang kokoh, mereka harus menarik lebih banyak ahli. Orang-orang ini adalah elit dari kekuatan yang mereka miliki. Di masa depan, mereka akan menjadi pemimpin kekuatan itu. Jadi Huo Wufang harus memenangkan mereka. Tapi dia tidak tahu bahwa sementara dia merencanakan cara untuk merebut wanita Long Chen juga memikirkan hal yang sama tentang wanita itu. Pada saat matahari pagi melepaskan cahaya pertama di Cakrawala, kota Pil yang sudah dipenuhi orang. Banyak orang memegang bunga segar di sisi jalan selebar 10 mil, menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, mereka melihat beberapa aktivitas saat kereta besar perlahan muncul. Orang-orang ini semua memiliki hubungan dekat dengan keluarga Huo, dan mereka datang dari seluruh penjuru Wastelen Timur. Beberapa orang bahkan belum menerima kartu undangan dari keluarga Huo dan hanya datang untuk menyedot. Tetapi setelah datang ke sini, mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan itu. Ada terlalu banyak orang, dan beberapa dari mereka berasal dari sekte yang bahkan lebih kuat daripada mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengibarkan bendera dan bersorak. Di dalam gerbong ada seorang wanita cantik. Dia mengenakan mahkota Phoenix dan selendang merah. Tapi matanya sedingin es, sepertinya mengandung kebencian tak berujung dan niat membunuh. Dia adalah Hua Biluo. Ketika dia dikirim kembali ke Gunung Biluo, itu dianggap sebagai akhir dari pengalamannya. Dia telah menerima perawatan dan sumber daya keluarga. Pajangannya sangat bagus, dan dia menjalin hubungan dengan Long Chen, yang menjadi alasan mengapa keluarga mau memusnahkan keluarga Yin. Di dunia ini, tidak ada yang lebih bahagia daripada menghancurkan musuh bebuyutan seseorang. Sebagai hasilnya, dia bahkan diberi kesempatan untuk mendapatkan warisan surgawi Dao. Sayangnya, kesempatan itu tidak berhasil. Dari 10 tempat, hanya satu orang yang berhasil menjadi seorang surgawi, dan orang itu bukanlah dia. Jika bukan dia, maka itu tidak masalah. Tetapi orang yang telah menjadi surgawi iri dengan kecantikannya, dan dia berulang kali menekannya. Hal yang paling sulit untuk diterima adalah bahwa orang ini adalah saudara tirinya yang lebih tua. Di dunia ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa keberuntungan tidak pernah datang berpasangan. Itu dengan sempurna menggambarkan keadaan Hua Biluo. Setelah kakak perempuannya menjadi seorang bidadari, dia secara bertahap mendapatkan wewenang dalam keluarga. Dia bahkan memiliki hak untuk bergabung dalam diskusi tentang urusan besar yang terjadi dalam keluarga. Akibatnya, ketika berita bahwa Long Chen jatuh di wilayah kekacauan datang, Hua Biluo belum pulih dari keterkejutannya ketika keluarga Huo datang untuk melamar. Kakak perempuannya telah membantunya, dan tidak peduli bagaimana Hua Biluo telah mencoba, dia tidak dapat mengubah nasibnya untuk menikah dengan keluarga Huo. Bahkan ketika dia pergi untuk memohon pada ayahnya, jawabannya adalah, semuanya adalah untuk gambaran besar. Satu orang harus mengorbankan diri untuk kebaikan yang lebih besar. Itu membuat hati Hua Biluo menjadi sangat dingin. Dia sekarang benar-benar mengalami kejelekan dari sebuah keluarga kuno. Jika dia menginginkan hak untuk berbicara, dia harus memiliki kekuatan yang cukup. Kalau tidak, tidak ada yang mau mendengarkannya. Kembali ketika dia telah membantu Long Chen, para atasan bahkan memujinya karena telah berpandangan jauh dan memiliki penilaian yang baik. Ketika keluarga Mo telah memusnahkan keluarga Yin, kepala keluarga secara pribadi datang untuk memberikan pujian padanya. Tapi sekarang setelah Long Chen jatuh, posisi Hua Biluo telah terpukul. Dia sebenarnya diperlakukan sebagai bidak catur untuk menenangkan keluarga Huo. Siapa di seluruh keluarga Hua yang tidak menyadari kebencian Huo Wufang terhadapnya? Tetapi di seluruh keluarga Hua, tidak ada satu orang pun yang mengatakan sepatah kata pun untuknya, bahkan ayahnya. Sekarang, Hua Biluo seperti mayat yang berjalan, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Itu karena saudara perempuannya yang baik, demi keselamatannya sendiri, telah menyegel yuan spiritualnya, membuatnya jadi dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Dia merasa benci. Dia merasa benci terhadap keluarganya yang tanpa emosi. Dia merasa sangat benci sehingga dia ingin membunuh mereka semua. Bahkan jika orang-orang ini memiliki ikatan darah yang kental dengannya, dia tidak lagi peduli. Ketika kereta bergerak, dia mendengar keributan di luar, dan dia bahkan bisa melihat saudara perempuannya yang agung dan agung duduk di atas seekor kuda emas di depan kereta. Adik perempuannya membawa langkah demi langkah menuju keputusasaan. Tiba-tiba, jendela samping kereta terbuka. Seorang wanita meregangkan kepalanya. Wajah wanita ini tidak buruk, tetapi dahinya agak besar dan dagunya agak tajam. Perasaan yang dia berikan kepada orang lain bukanlah perasaan yang baik. Saudari terkasih, apakah Anda melihat?
Ada begitu banyak ahli yang menonton. Pernikahan Anda sangat luar biasa. Lebih baik kau berterima kasih padaku untuk ini. Orang ini adalah saudara perempuan Hua Biluo, Hua Jinrong. Hua Biluo sepertinya tidak mendengarkannya. Dia bahkan tidak menatap. Saat ini, dia telah kehilangan kualifikasi untuk bertarung melawannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa saudara perempuannya sangat membencinya. Kakak, kamu benar-benar cantik hari ini. Saya harap Wu Wufang adalah pria pelindung yang memastikan Anda tidak akan memiliki kematian dini. Hahaha, Hua Jinrong tertawa. Tetapi tawa itu penuh dengan rasa iri dan dendam. Setelah aku mati, apakah kamu benar-benar bahagia? Hua Biluo akhirnya membuka mulutnya. Tentu saja, dengan begitu saya tidak perlu melihat wajah Anda. Maka satu-satunya keindahan di Gunung Biluo adalah aku, Hua Jinrong. Dia tertawa. Umur seorang seniman bela diri itu panjang. Apakah Anda yakin kecantikan Anda akan bertahan begitu lama? Anda tidak akan bertambah tua suatu hari. Bahkan jika Anda bisa mempertahankannya, jutaan ahli bangkit di Gunung Biluo, dan bayi dilahirkan setiap hari. Akan ada beberapa wanita cantik mencapai masa jayanya setiap tahun. Apakah Anda akan membunuh mereka semua? Hua Biluo dengan dingin bertanya. Benar, selama mereka lebih cantik dari saya akan menyingkirkan mereka. Di masa depan, keluarga Hua akan menjadi milikku, dan di bawah pemerintahan saya akan menjadi dewa tertinggi. Tidak ada yang bisa mendurhakai saya, kata Hua Jinrong. Atasan keluarga benar-benar buta. Jika mereka tahu pemikiranmu tentang ini, mungkin mereka akan mengambil keputusan berbeda. Desah Hua Biluo. Dia tidak pernah menyangka bahwa hati saudara perempuannya begitu gelap. Kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri. Dengan karakter jahat dan dominan Hua Wufang, dia pasti akan menyiksamu sampai-sampai kamu akan berada di antara manusia dan hantu. Hahaha, semua keluhan saya selama bertahun-tahun akhirnya bisa dilepaskan. Tawa Hua Jinrong. Hua Biluo menundukkan kepalanya, tidak lagi berbicara. Hua Jinrong benar-benar gila, tetapi ada satu hal yang benar tentangnya. Dia benar-benar harus khawatir tentang dirinya sendiri. Tiba-tiba, ledakan aktivitas datang dari depan, dan kereta berhenti. Hua Jinrong meraung, siapa yang berani menghalangi jalan kita? Di jalan yang luas ini, seorang pria berdiri di depan kereta. Surga, bukankah itu Long San? Apa yang dia lakukan? Hari ini adalah hari besar bagi Hua Wufang. Apakah Long San mencoba mengganggu? Petik 2. Bukan hanya Long San. Master Junior Chai dan Master Junior Fang juga datang. Apa yang mereka lakukan hari ini? Petik 2. Long Chen sudah lama menunggu di sini. Sekarang setelah kereta akhirnya tiba, dia langsung muncul di depannya. Mengikutinya, Fang Chang dan Cai Liehuo juga muncul. Fang Chang, jalan ini dibuka oleh saya. Cai Liehuo, pohon-pohon ini ditanam oleh saya. Long Chen, jika Anda ingin menggunakan jalan ini, Anda harus membayar biaya saya. Mereka bertiga berteriak bersama, hancurkan peraturan ini dengan risiko sendiri. Ini menyebabkan semua orang tercengang. 3 Master Junior telah mengubah profesi menjadi bandit. Fang Chang, pria, angkat tangan. Saya datang ke sini untuk mengambil uang, bukan untuk merebut wanita. Petik 2. Cai Liehuo, wanita, angkat kakimu. Saya datang ke sini untuk merebut wanita, bukan untuk mengambil uang. Petik 2. Long Chen, apa yang kalian lakukan? Jika Anda menyambar para wanita dan uang, apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 681. Bab 681 taklukkan seperti ini. Tuan ketiga, jangan salah paham. Kita berbicara tentang yang lain. Yang ada di kereta adalah milikmu, kata Fang Chang buru-buru. Melihat kelompok Long Chen yang terdiri dari 3 orang yang menghalangi kereta, Hua Jinrong tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang yang berani menghalangi kereta pengantin keluarga Huo. Kamu siapa? Mungkinkah? Hua Jinrong buru-buru melompat dari kereta dan berjalan maju. Haha, Tuan Junior Chai, kaulah yang mengatakan kau menginginkan para wanita. Ini, hehe, ini pasti kelas atas, tertawa Fang Chang saat melihat Hua Jinrong. Long Chen juga tertawa, tapi Cai Liehuo tercengang dan dia mengamuk. Siapa kamu? Bagaimana Anda bisa menyelinap ke kereta pengantin? Tidakkah kamu merasa malu untuk tampil di depan umum ketika kamu begitu jelek? Petik 2. Fang Chang dan Cai Liehuo sangat tampan, dan mereka menyukai wanita cantik. Menurut alasannya, prosesi kereta pengantin harus memiliki beberapa pelayan cantik. Tapi Hua Jinrong ini tidak seperti biasanya. Kamu, Hua Jinrong sangat marah. Sejak dia menjadi seorang bidadari, seluruh keluarga memperlakukannya sebagai harta. Bagaimana dia bisa menerima penghinaan seperti itu? Apa yang kamu? Keluar dari sini.
Lihat saja wajahmu sendiri. Bagian atas lebar dan bagian bawah sempit. Jika Anda mengikat tali ke hidung Anda, kita bisa menggunakan wajah Anda sebagai bajak. Jangan membuat orang lain mual di sini. Mulut Cai Liehuo benar-benar ganas. Fang Chang dan Long Chen keduanya memiliki ekspresi yang mengagumi. Cai Liehuo sebenarnya adalah ahli kutukan. Dia benar-benar menyembunyikan keterampilannya dengan baik. Brengsek, wajah Hua Jinrong berubah marah. Dia menghunuskan pedangnya dan menikamnya ke arah mereka secepat kilat. POW. Sama seperti Long Chen bertanya-tanya apakah ini adalah waktu untuk menggunakan teknik menamparkan wajah ilahi, Fang Chang sudah menyerang. Tangannya terayun dalam lengkungan yang anggun, menghantam wajah Hua Jinrong. Tidak perlu diragukan bakatnya dalam hal ini. Fang Chang adalah jenius pertama yang Long Chen lihat yang memiliki pemahaman dan kontrol semacam ini. Karena amarahnya, Hua Jinrong mudah dipukul dan dikirim terbang. Jalang, beraninya kamu menghalangi jalanku. Kamu pikir aku tidak berani memberimu pelajaran? Dengus Fang Chang. Mengirim penerbangan surgawi dengan cara yang anggun, indah, halus, dan tenang benar-benar menakjubkan. Jika dia bisa menghapus kegembiraan di matanya, maka itu pasti akan sangat buruk. Long Chen ragu-ragu karena dia merasa wanita ini agak terlalu jelek untuk ditampar. Tapi sepertinya Fang Chang tidak pilih-pilih. Tiba-tiba, tangan menyapu gorden kereta, membuka wajah yang menyebabkan tangisan kaget. Wow, wanita yang sangat cantik. Hahaha, aku benar-benar mendapat untung kali ini. Long Chen tiba-tiba menjerit aneh saat melihat Hua Biluo. Hua Biluo awalnya berpikir bahwa dia sudah mati. Dia pada dasarnya mengabaikan semua yang terjadi di luar. Tapi kemudian dia mendengar suara Long Chen. Nada itu terasa akrab. Kemudian melihat wajahnya, dia tidak bisa kecewa. Orang ini akrab, tetapi bukan dia. Namun, kemudian Long Chen mengeluarkan tangisan aneh yang menyebabkan Hua Biluo menjadi kaku. Suara itu adalah suara asli Long Chen. Itu terdengar agak aneh bagi orang lain. Tetapi Hua Biluo segera mengenalinya. Dia yakin, itu pasti dia. Meskipun wajahnya telah berubah, sosoknya tetap sama. Dan aura liar itu adalah yang terbaik. Melihat Long Chen mengedipkan matanya secara diam-diam, Hua Biluo segera menekan kegembiraannya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa dia telah diselamatkan. Di dunia ini, adakah yang tidak mampu dilakukannya? Memikirkan hal itu, hatinya menghangat. Dia tidak mengira bahwa ketika seluruh dunia telah meninggalkannya, Long Chen akan menjadi orang yang menyelamatkannya. Dia tidak bisa menghentikan air matanya. Dia buru-buru menutup tirai agar yang lain tidak curiga. Wow, dia benar-benar cantik. Tuan ketiga, Anda benar-benar diuntungkan. Fang Chang dan Cai Liehuo tertegun dan iri. Meskipun hanya sesaat, orang-orang di sekitarnya masih melihat wajahnya. Mereka terperangah. Bajingan, siapa kamu? Hua Jinrong tidak lagi sebodoh itu. Dalam prefektur Pilyang, siapa yang tidak tahu bahwa hari ini adalah hari pernikahan Huo Wufang? Jadi mereka pasti tahu apa yang mereka lakukan. Itu mengejutkan dan membuatnya marah. Dia mengutuk di kereta. Pelacur, apakah ini dilakukan oleh Anda? Ekspresi Long Chen tenggelam. Dia segera menyadari bahwa wanita berwajah tajam ini bukan orang baik. Dia melaju bergerak, tiba di depan Hua Jinrong dan memberinya tamparan di sisi lain wajahnya. Melihat ini, Fang Chang segera berkonsentrasi. Dia selalu bersujud pada kemampuan menamparkan wajah ilahi Long Chen. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar. Tapi kali ini, hal yang tidak dia mengerti adalah bahwa tamparan Long Chen kali ini jelas lebih lambat dari biasanya. Hua Jinrong secara naluriah mengelak. Tetapi saat dia mengelak, sebuah tangan besar meraih tenggorokannya, dan energi mengamuk langsung menyegel basis kultivasinya. Tuan Junior Cai, wanita ini milikmu. Bukankah kamu yang mengatakan kamu datang untuk merebut wanita? Seorang pria harus menepati janjinya. Long Chen melemparkan Hua Jinrong kepadanya. Hua Jinrong pucat sekarang. Basis kultivasinya benar-benar tidak ada di depan Long Chen. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia baru saja maju ke ranah Xiantian. Jadi ini merupakan pukulan besar baginya. Dalam keluarga Hua, dia adalah pakar junior nomor 1. Tetapi di sini, jika seseorang ingin membunuhnya, dia akan dihancurkan seperti semut. Ya, memang benar bahwa Hua Jinrong adalah seorang surgawi. Ya, memang benar bahwa surgawi sangat kuat. Tapi pengalaman tempur Hua Jinrong yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan Hua Biluo. Dia hanya beruntung mendapatkan warisan surgawi Dao dan menjadi surgawi. Selain itu, dia belum mencapai titik di mana dia bisa memanggil Cry of the Heavenly Daos. Ketika harus melawan ahli biasa, dia secara alami akan menghancurkan mereka. Tapi untuk Long Chen, lelucon macam apa itu? Long Chen telah membunuh lebih banyak surgawi daripada yang pernah dia lihat. Cai Liehuo menangkap Hua Jinrong. Memperhatikan bahwa yuan spiritualnya disegel dan dia tidak dapat bergerak, dia tidak bisa membantu tetapi merasa buruk. Long San,
Bukan karena aku menentang mencuri wanita. Hanya saja, apakah kamu yakin dia seorang wanita? Ah, Tuan Junior Chai, kata-katamu agak aneh. Siapa tahu, mungkin sekali Anda meniup lentera di malam hari. Dia mungkin benar-benar cantik, tawa Fang Chang. Pada saat ini, semua orang tercengang. Seseorang sekuat Hua Jinrong, Grand Xiantian Celestial, bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan sebelum ditangkap. Long Chen terlalu malas untuk peduli dengan Hua Jinrong. Dia berbalik ke kereta. Keindahan di dalam. Jangan malu-malu. Saya bukan orang jahat. Petik 2. Tidak ada yang bisa menanggungnya. Setelah merampok kereta, dia sekarang mengatakan dia bukan orang jahat. Apakah dia bahkan percaya pada dirinya sendiri? Hua Biluo hampir tertawa. Long Chen selalu seperti ini. Semua masalah besar diperlakukan dengan ringan olehnya seolah-olah itu tidak penting. Keluar dan ngobrol. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Long Chen. Hua Biluo menahan senyumnya dan berjalan keluar dari kereta. Kamu tidak tahu, saya di sini untuk menikahi seseorang. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu obat apa yang telah Long Chen gunakan, dia tahu bahwa sejak dia datang, dia pasti akan menyelamatkannya. Dia langsung menemani Long Chen dalam aksinya. Menikahi seseorang. Huo Wufang, Anda harus berhenti selagi masih bisa. Orang itu hanya kasar. Untuk seorang wanita cantik sepertimu untuk menikahi seseorang seperti dia seperti melempar sekuntum bunga. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saudaraku, ekspresinya menancapkan sekuntum bunga ke dalam tumpukan kotoran, satu kata Fang Chang. Cih, apakah Huo Wufang layak menjadi pupuk kandang? Pupuk kandang setidaknya memiliki sedikit nutrisi untuk menumbuhkan lebih banyak bunga. Tapi paling-paling, dia hanya omong kosong, sial tanpa penggunaan sedikit pun. Long Chen kemudian menoleh ke Hua Biluo. Nona, mari kita bahas ini. Karena kamu datang untuk menikahi seseorang, ya kan, aku seseorang. Kamu harus menikahiku saja. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Setidaknya dalam gambar, saya manusia, bukan omong kosong. Petik 2. Yang lain terdiam. Long San ini benar-benar berbakat. Dia jelas-jelas menculik mempelai wanita, tetapi dia masih bisa mengucapkan kata-kata yang begitu agung dan lurus. Seberapa tak tahu malu dia. Meskipun tahu dia tidak seharusnya dan berusaha menahannya sekuat mungkin, tawa masih keluar dari mulut Hua Biluo. Haha, baiklah, mendengar ini. Kerumunan menjadi sunyi senyap. Apakah dunia menjadi gila? Pengantin keluarga Huo telah direnggut oleh seseorang seperti ini. Hahaha, Nona, penglihatanmu benar-benar bagus. Biarkan saya memberitahu Anda, dengan menikahi saya, Anda pasti akan terbangun dari tawa setiap pagi. Tawa Long Chen. Dia kemudian pergi ke orang-orang dari keluarga Hua yang menjadi pengawalnya. Karena ini adalah pertemuan pertama kita, aku tidak punya sesuatu yang baik untukmu. Setiap orang akan mendapatkan 10 batu roh kelas menengah. Tolong, jangan menangis karena terlalu sedikit. Bawa saja mereka untuk saat ini. Dan di masa depan, begitu kita memasuki kamar pengantin, akan ada hadiah yang lebih besar lagi. Tindakannya ini mengejutkan semua orang. Long San ini benar-benar memiliki terlalu banyak uang. Terima kasih banyak, menantu. Orang-orang yang bertugas mengawal Hua Biluo segera mengubah nada bicara mereka. Lelucon macam apa ini? Mayoritas dari mereka hanya di ranah tempat tulang. Mereka bahkan belum pernah melihat batu roh kelas menengah sebelumnya. Apalagi memanggilnya menantu. Jika dia ingin mereka memanggilnya ayah, mereka tidak akan ragu. Entah itu penjaga atau pelayan, mereka semua diberikan 10 batu roh kelas menengah. Masing-masing dari mereka begitu bersemangat sehingga mereka hampir menjadi gila. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Baik, mari kita mulai musiknya lagi. Semuanya, bekerja keras. Kami kembali ke rumah, perintah Long Chen. Para musisi prosesi segera mulai bermain lagi. Kali ini bahkan lebih keras dari sebelumnya. Istri, naik kereta. Kami kembali. Long Chen tersenyum dan menarik Hua Biluo masuk. Prosesi mengubah arah. Sekarang menuju Fang Manor. Semua ahli yang berharap mendapatkan bantuan berubah menjadi patung. Mereka hanya menyaksikan kereta pengantin pergi ke arah lain. Satu ini adalah ekspresi yang sebenarnya. Xian Hua Cha Zai Niu Fen Sang. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 682. Bab 682 Kekacauan berkembang. Siapa itu? Tanya seseorang ketika melihat kereta perlahan pergi. Kamu tidak tahu siapa Long San. Dia adalah legenda absolut. Dia seseorang yang melonjak seperti bintang jatuh di Pilyang Prefecture. Dikatakan bahwa dia pasti akan masuk dalam 3 besar kompetisi Pil Emperor, dan bahkan ada kemungkinan dia akan mengambil yang pertama. Jawab seseorang. Ah, dia luar biasa itu. Lalu tunggu apa lagi? Kami awalnya tidak punya bisnis di sini. Jika kita bisa menyedot Long San,
maka jika dia mengambil tempat pertama di kompetisi Pil Emperor, bukankah itu akan tetap sama bagi kita? Akan lebih mudah daripada menghisap keluarga Huo. Tiba-tiba, seseorang menamparkan kakinya dan mengejar kereta. Semua orang memikirkannya. Mereka awalnya datang untuk menjilat dengan keluarga Huo. Tetapi fakta bahwa seseorang berani bertarung melawan keluarga Huo berarti mereka bahkan lebih jahat daripada keluarga Huo. Siapa yang akan percaya bahwa seseorang yang berani melakukan ini tidak memiliki kemampuan? Orang-orang yang hadir semuanya adalah pakar pragmatis. Mereka dengan cepat berbondong-bondong ke kereta. Karena kereta sangat lambat, dan sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli Xiantian, mereka hampir langsung menyusul. Mereka bersorak di sisi jalan sambil melambaikan pita dan menaburkan bunga. Long Chen tertawa di dalam. Dia buru-buru mengeluarkan cincin spasial. Itulah yang tertinggal setelah membunuh korup celestial. Itu dipenuhi dengan batu roh. Saat orang menaburkan bunga, ia menaburkan batu roh. Ada semua batu roh kelas menengah, dan orang-orang ini menjadi gila, bersorak dengan fanatisme yang lebih besar. Mereka melihat bahwa siapapun yang berteriak paling keras akan melemparkan batu roh. Dalam sekejap, keributan yang disebabkan Long Chen 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Sorakan itu ditransmisikan melalui mayoritas Pilyang City. Tidak ada jalan lain untuk itu. Orang-orang ini ahli. Para ahli tidak hanya memiliki kepalaan kuat, mereka juga memiliki tenggorokan yang kuat. Selamat Tuan Ketiga Long atas persatuan Anda dengan rindu Hua Biluo. Selamat Tuan Ketiga Long, saya berharap Anda seorang putra awal dengan rindu Hua Biluo. Selamat Tuan Ketiga Long, semoga kalian berdua diberkati dengan cinta dan kasih sayang. Long Chen tertawa. Siapapun yang meneriakkan berkat mereka dengan keras diberi batu roh. Tuan Ketiga, bukankah menurutmu ini terlalu banyak? Fang Chang dan Cai Liehuo sama-sama sedih melihat Long Chen membuang batu roh kelas menengah seperti ini. Bahkan mereka tidak punya uang sebanyak itu. Tapi Long Chen tidak peduli. Bagaimanapun, Fang Mingyuan sudah setuju untuk bekerja sama. Tetapi identitas aslinya masih merupakan rahasia. Hanya Fang Mingyuan dan Cai Gaoyang yang tahu. Jadi, bahkan Fang Chang dan Cai Liehuo tidak tahu Long San adalah Long Chen. Melihatnya mengeluarkan uang seperti ini, mereka sangat tertekan. Apa yang Anda takutkan? Kami sedang meningkatkan momentum kami saat ini. Semakin besar momentum kita, semakin besar tamparan ke wajah keluarga Huo. Ini sangat berharga. Tunggu, di mana wanita itu? Tanya Long Chen. Aku melemparnya. Memegangnya terlalu menguatkan, kata Cai Liehuo dengan ekspresi jijik. Ledakan. Tiba-tiba, gambar tinju besar menabrak jalan di depan gerbong, membentuk lubang besar. Long San, kau bajingan. Huo Wufang menghalangi jalan dengan sekelompok ahli. Ada lebih dari 40 orang, termasuk pria dan wanita. Mata tajam Long Chen segera melihat wajah seperti sekop Hua Jinrong. Awalnya, atasan keluarga Huo telah menunggu kereta di markas keluarga Huo. Karena itu hanya mengambil selir, dan tidak menikahi seorang istri. Aturannya adalah bahwa pihak pengantin pria dari keluarga tidak akan membuat gerakan besar. Itu untuk menunjukkan status dan kehormatan mereka. Hanya jika Huo Wufang mengadakan pernikahan resmi dengan seorang istri barulah para ahli ini keluar. Ini adalah perbedaan status antara seorang istri dan seorang selir. Jadi hari ini, semua ahli berada di dalam ruangan. Ini untuk menghindari calon istri pertama tersinggung. Tetapi ketika saatnya tiba, orang-orang keluarga Hua masih belum muncul. Tidak satu pun dari mereka. Itu telah menyebabkan ekspresi orang-orang keluarga Huo tenggelam. Huo Wufang adalah master junior keluarga, dan bahkan jika itu hanya mengambil selir, itu adalah masalah yang sangat seremonial dan besar. Tetapi keluarga Hua berani terlambat. Lebih dari nilai waktu dari dupa, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Ini merupakan penghinaan bagi keluarga Huo. Tepat ketika amarah mereka melonjak, seseorang akhirnya datang untuk melaporkan bahwa prosesi pengantin dihentikan di tengah jalan. Ketika dia mendengar bahwa itu dilakukan oleh Long San, Huo Wufang hampir meledak. Huo Changsheng merenungkannya, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkan Huo Wufang menyelesaikan masalah ini sendiri. Huo Changsheng tahu bahwa keluarga Fang dan Cai sedang menjalani persidangan kekuatan dengannya. Jika dua keluarga mereka hanya mengirim junior, maka dia tidak bisa mengirim ahli yang benar, atau itu akan mengatakan dia tidak berdaya sebaliknya. Huo Wufang segera mengumpulkan semua surgawi yang datang untuk memberi selamat padanya. Mereka semua secara sukarela pergi, karena mereka ingin melihat monster seperti apa Long San yang berani merebut selir Huo Wufang. Tetapi mereka baru saja meninggalkan keluarga Huo ketika mereka melihat Hua Jinrong bergegas. Hua Jinrong menjelaskan apa yang terjadi. Tentu saja, dia tidak keberatan menceritakan beberapa detail tambahan untuk membuat ceritanya lebih menarik. Berdasarkan kata-katanya, Hua Biluo sengaja menggoda Long San. Kata-katanya membuat mereka berdua menjadi pasangan pezina dan penggoda. Kepala Huo Wufang hampir meledak.
Wanita itu tidak hanya dibawa pergi, dia bahkan pergi dengan sukarela. Ketika Huo Wufang akhirnya bergegas dan melihat kereta, meskipun sudah disiapkan, ia masih batuk darah. Prosesi tidak berubah, orang di dalam kereta tidak berubah. Keriangan dan keceriaan di udara tidak berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah bahwa Hua Biluo telah berubah menjadi istri Long San. Huo Wufang, kau bajingan. Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi saya. Bercinta selagi masih bisa, teriak Long Chen. Anda berani menempatkan pandangan Anda pada wanita saya. Jika aku tidak mempermainkanmu sampai mati, bagaimana aku layak menjadi bajingan baru dan lebih baik? 1. Sorakan langsung berhenti. Beberapa orang bahkan melarikan diri untuk menonton dari kejauhan. Wajah Huo Wufang benar-benar pemandangan untuk dilihat. Wajahnya hijau seperti daun, dan matanya semerah darah. 32 giginya bergemerincing. Tampaknya dia ingin menggigit Long Chen sampai mati. Long San, Hua Biluo akan menjadi selir resmi saudara Huo. Tindakanmu hari ini bahkan lebih buruk daripada binatang buas, seru seorang surga di belakang Huo Wufang dengan benar. Dia adalah orang yang mengenakan ikat kepala ilmiah. Persetan dengan ibumu. Jika Anda tidak kentut sekarang, saya tidak akan mengenali Anda. Kau keparat, kaulah yang menculik wanitaku kemarin. Begitu orang ini membuka mulutnya, Long Chen mengenali suaranya. Dia adalah salah satu dari 8 orang dari kemarin. Dari 8, dia yang paling banyak bicara. Long San, jangan memfitnah orang lain. Jika Anda ingin menuduh seseorang, bawalah bukti Anda, cibirnya. Brengsek, aku bukan jaksa penuntut. Jangan repot-repot memainkan game bukti bodoh ini dengan saya. Huo Wufang menyambar wanita saya, dan sekarang saya mengambil wanita itu. Sekarang semuanya sudah tenang, ejek Long Chen. Mendengar ini, para penonton tercengang. Long San ini benar-benar pria yang mudah dan logis. Jika Anda mengambil satu darinya, dia akan mengambil satu dari Anda. Apakah semua orang Piltover bermain-main seperti ini? Long Chen melambaikan tangannya dengan jijik, melanjutkan, jangan sia-siakan kata-katamu denganku. Saat ini, kami genap, dan tidak ada pihak yang berutang apapun. Anda menyambar wanita saya, yah, aku tidak menginginkannya lagi. Saya telah mengambil satu kembali, dan itu cukup untuk mencapai titik impas. Petik 2. Di dalam kereta, Hua Biluo terkejut melihat Huo Wufang membawa begitu banyak ahli. Dia panik. Tetapi kemudian melihat Long Chen tidak sedikit pun gugup dan bahkan berani mengutuk kembali, dia jauh lebih lega. Satu-satunya hal yang membingungkannya adalah bagaimana wanita Long Chen diculik. Menurut karakternya, jika seseorang berani menyentuh wanita itu, dia akan mengambil nyawa orang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak mengerti, omong kosong. Kemarin, mereka bahkan tidak berhasil menyambar. Huo Wufang dengan cepat menyadari kesalahannya dan menutup mulutnya. Tapi sudah terlambat, seperti yang diharapkan. Huo Wufang, kau bajingan. Kau akhirnya mengakui bahwa kau benar-benar mengirim orang untuk menculik seseorang di kantorku. Apakah Anda memperlakukan keluarga Fang sebagai kesemek lembut? Petik 2. Fang Chang segera mengutuk Huo Wufang. Dia sudah terbiasa bertindak dengan cara yang sama seperti Long Chen. Awalnya, ia dan Cai Liehuo sangat memperhatikan status mereka sebagai tuan junior keluarga mereka. Tapi di bawah bimbingan Long Chen, mereka akhirnya belajar menyemburkan kata-kata kotor juga. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah satu tim. Mereka tidak bisa membiarkan Long Chen menjadi satu-satunya yang menjadi sorotan. Selain itu, Huo Wufang tidak punya cara untuk menjawab sekarang. Huo Wufang kehilangan kata-kata. Dia memiliki keinginan untuk menamparkan wajahnya. Bagaimana mulutnya menjadi sebodoh ini? Dia pada dasarnya mengakui bahwa dia telah mengirim orang untuk melakukan kejahatan itu. Apakah menurutmu slip lidah seseorang yang tidak disengaja sudah cukup untuk menuduh mereka? Long San, seperti yang diharapkan. Yang kau tahu bagaimana melakukannya adalah memutarbalikkan kata-kata orang, ejek cendekiawan celestial. Dia memberi Huo Wufang jalan keluar. Tapi apakah dia pikir semua orang di sini bodoh? Hanya dari ekspresi Huo Wufang, mudah untuk melihat apa yang terjadi. Tampaknya Huo Wufang benar-benar pergi untuk merebut wanita Long San. Sekarang, Long San menyambar wanita Huo Wufang. Para penonton mengantisipasi menyaksikan pertempuran yang akan terjadi. Siapa yang akan menang? Dan akankah Huo Wufang mengembalikan wanita Long San? Karena wanita Long San telah diculik untuk 1 malam, akankah Long San juga menjaga wanita Huo Wufang untuk semalam dan baru kemudian mengembalikannya? Jika dia hanya mengembalikannya kepadanya setelah malam, pertanyaannya adalah, apakah Huo Wufang bahkan menginginkannya? Tepat pada saat ini, Long Chen tiba-tiba menghilang. Ketika dia sekali lagi muncul, dia berada di depan Celestial yang terpelajar itu. POW, dengan suara yang sangat keras, Celestial ditampar dengan kejam oleh Long Chen. Orang-orang Huo Wufang marah besar. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi.
Mereka baru saja akan menyerang ketika Long Chen sudah mundur. Tapi sekarang dia memegang tenggorokan cendekiawan celestial. Surgawi dipenuhi dengan teror. Tetapi pada saat ini, salah satu ekspresi celestial korup berubah dan dia berteriak, "Bicaralah. Di mana Anda belajar Netherworld Ghost Steps?" Petik 2. 1. Ingat mimpi besar Long Chen untuk menjadi bajingan baru dan lebih baik dari bab 160-161. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 683. Bab 683 Pertempuran segera. Idiot, aku menggunakan Gale Inferno Steps. Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihat api di bawah kakiku? Ejek Long Chen. Tapi Long Chen kaget di dalam. Baru saja, dia benar-benar telah menggunakan Netherworld Ghost Steps. Itu adalah teknik yang sangat aneh, dan dia tidak bisa memastikan apakah itu skill pertempuran atau seni magis. Saat kekuatannya meningkat, kecepatan Netherworld Ghost Steps juga meningkat. Dia benar-benar bisa bergerak seperti hantu, membuatnya jadi orang bahkan tidak bisa bertahan. Ketika datang ke serangan jarak dekat, itu benar-benar bantuan besar. Tapi Long Chen pintar. Ketika dia menggunakannya, dia telah memanggil beberapa api di kakinya. Maka itu akan tampak sangat mirip dengan Gale Inferno Steps, teknik Piltover. Meskipun melakukan ini, itu masih diakui oleh Korup Celestial. Tapi yang harus dilakukan Long Chen adalah menolak untuk mengakuinya. Dan dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Long Chen terlalu malas untuk peduli dengannya. Fluktuasi cian samar muncul di dahi celestial yang terpelajar. Lonjakan spiritual yang kuat perlahan terkondensasi di atas dahi Long Chen dan mulai jatuh ke bawah menuju kepala celestial. Saat ini, di depan semua orang, aku akan menggunakan Soul Hearta Stone Art. Di depan duri spiritual saya, Anda tidak memiliki kemampuan untuk berbohong. Karena jika Anda melakukannya, duri spiritual saya akan merasakannya dari fluktuasi spiritual Anda dan segera menusuk jiwa Anda, mengubah Anda menjadi mayat. Tentu saja, jika kamu berpikir jiwamu lebih kuat dari Pil Emperor, kamu bisa mencoba berbohong. Petik 2. Duri spiritual tiba tepat di atas dahi celestial. Dia segera merasa seolah jiwanya hampir membeku. Dalam situasi ini, dia harus membalas apapun yang diminta Long Chen padanya. Kebohongan apapun akan melepaskan gejolak yang akan dirasakan oleh duri spiritual. Bahkan Long Chen tidak akan bisa menghentikan duri membunuhnya. Jadi saat ini, kehidupan dan kematiannya tergantung pada dirinya sendiri. Long San, kamu mencari mati. Amarah Huo Wufang. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar terbuka. Long Chen mengabaikannya. Dengan tatapan menatap surgawi, dia bertanya, apakah kamu pergi ke Fang Manor kemarin? Celestial berkeringat, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk berbohong. Dia mengangguk. Apakah kamu pergi untuk menangkap seorang wanita? Adalah orang yang menyuruhmu melakukan itu Huo Wufang. Tiba-tiba, cahaya hitam menembak ke arah kepala Long Chen. Itu sangat cepat, dan bahkan Long Chen terkejut olehnya. Dia buru-buru menghindari, melemparkan celestial di tangannya ke arah itu. Cahaya hitam menembus langsung ke tubuh celestial, meninggalkan lubang hitam. Yang aneh adalah tidak ada darah keluar. Lubang itu hitam seperti batu bara. Ekspresi Long Chen berubah, dan dia buru-buru melemparkan surga ke udara. Semua orang terkejut melihat bahwa surga sudah mati. Lubang itu tumbuh dengan cepat. Sebelum tubuhnya mendarat di tanah, dia telah dikorbankan untuk apa-apa. Udara dipenuhi dengan bau menjijikkan sekarang, yang membuat orang ingin muntah. Ekspresi semua orang berubah dan mereka buru-buru mundur. Jalan korupsi benar-benar ganas. Tidak diketahui apa cahaya hitam itu, tetapi ia mampu menembakkan satu surga. Long Chen terkejut. Cahaya hitam itu terlalu aneh sehingga bahkan dia tidak tahu apa itu. Yang dia tahu adalah bahwa itu datang dari seorang pria yang tampak sangat aneh berdiri di samping Huo Wufang. Mata orang itu putih dan hitam. Yang hitam benar-benar hitam, dan yang putih benar-benar putih. Itu sangat menakutkan. Fang Chang dan Cai Liehuo melompat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat serangan aneh. Bahkan Celestial bisa langsung dibunuh olehnya. Senjata terpesona. Hati Long Chen bergetar. Ini pastinya adalah serangan dari senjata encanted. Atau tidak mungkin itu bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Tetapi orang itu telah menggunakannya secara diam-diam, dan dia belum melihat senjata apa itu. Benar-benar mengerikan. Setelah kematian Celestial, para penonton yang baru saja menonton untuk bersenang-senang semua menjadi dingin. Ini bukan kompetisi kekuatan, bahkan Celestial bisa langsung dibunuh. Harus diketahui bahwa surga adalah eksistensi yang jauh di mata mereka. Tapi di sini, seseorang jatuh tanpa suara. Long Chen tiba-tiba mulai bertepuk tangan, memecah kesunyian. Tidak buruk, sangat cantik. Cara yang bagus untuk membungkam seseorang.
Anda tidak hanya membungkam saksi, tetapi Anda bahkan menebas musuh di masa depan. Anda bahkan telah memenangkan bantuan dari Huo Wufang. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Petik 2. Sekarang Long Chen mengatakan ini, orang-orang suci di sisi Huo Wufang semua memandang curiga pada penyerang. Idiot, aku, Wu Ming, akan meremehkan melakukan hal seperti itu. Apakah Anda pikir saya sebodoh jalan yang benar? Cemooh Celestial Corrupt yang tampak aneh. Kamu, orang-orang suci yang benar segera menjadi marah. Orang-orang jalur korup benar-benar pergi terlalu jauh. Bahkan di depan banyak orang ini, dia berani menghina mereka. Jangan jatuh hati pada provokasi Long San. Huo Wufang buru-buru berteriak ketika melihat pertengkaran akan dimulai dari sisinya. Dia menunjuk Long Chen. Long San, lepaskan Hua Biluo dan masalah ini bisa berakhir di sini. Jika tidak menunggu Huo Wufang selesai berbicara, Long Chen tersenyum dan membuka kereta, mengeluarkan Hua Biluo. Hua Biluo adalah istriku. Anda ingin merebut istri saya. Otakmu pasti sudah dimakan belatung. Long Chen sengaja melingkarkan lengannya di pinggang Hua Biluo, bertingkah sama sekali tak terkendali. Meskipun tahu dia melakukan ini untuk membuat marah Huo Wufang, Hua Biluo masih memerah. Tubuhnya menjadi lemas, dan dia benar-benar bersandar di tubuh Long Chen. Tapi di mata orang lain, mereka berdua jelas-jelas akrab. Ini membuatnya tampak seperti mereka adalah pasangan sejati. Kamu pelacur, geram Huo Wufang. Dia menyerbu ke depan. Long Chen dengan dingin mendengus dan menempatkan Hua Biluo di belakangnya. Dia menghancurkan tinjunya ke depan. Ledakan. Seluruh jalan hancur. Baik Huo Wufang dan Long Chen terlempar ke belakang puluhan meter. Long Chen kaget di dalam. Meskipun dia telah memaksa kembali Huo Wufang, tangannya sendiri sakit. Kekuatan Huo Wufang tidak kalah dengan kekuatannya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Semua orang serang. Bunuh mereka. Huo Wufang melambaikan tangannya, dan orang-orang surga yang mengikutinya semua maju ke depan. Meskipun Hua Biluo memiliki kepercayaan pada Long Chen, melihat lebih dari 30 orang surga maju ke depan membuat hatinya naik ke tenggorokannya. Orang-orang surga semua memanggil manifestasi Dao surgawi mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa gegabah terhadap Long San. Wall of Raging Flames. Tiba-tiba, dinding api besar muncul, dan itu menghalangi Celestial. Orang-orang surga itu harus buru-buru berhenti. Ini bukan api biasa. Ini adalah seni magis yang digunakan oleh ahli ekspansi laut. Panas yang menakutkan itu tak tertahankan. Apakah kamu pikir kamu bisa menggunakan angka untuk menang? Apakah Anda pikir keluarga Fang saya kekurangan orang? Fang Mingyuan muncul di depan api. Itu menyebabkan teriakan kaget dari para penonton. Kepala keluarga Fang adalah seseorang yang dikenal banyak orang. Itu adalah penguasa yang kuat di wilayah ini, dan dia mendukung Long San. Mengikuti Fang Mingyuan, Cai Gaoyang juga muncul. Bukan hanya mereka, puluhan ahli ekspansi laut juga muncul. Long Chen tersenyum sedikit. Ini adalah sesuatu yang dia rencanakan dengan Fang Mingyuan. Baru saja, Long Chen memiliki keinginan untuk membunuh semua surgawi ini. Di matanya, mereka bukan surgawi, tetapi banyak buah surgawi Dao. Saat ini, hanya Tang Wan Er dan Meng Qi yang surgawi. Dia juga memiliki 8 buah surgawi-surgawi lainnya. Namun, dia tidak berani memberikannya kepada orang lain untuk digunakan. Hanya fakta bahwa Tang Wan Er dan Meng Qi telah terbangun ketika surgawi cukup mengejutkan bagi Sekte Dao Xuantian. Jika lebih banyak Celestial juga muncul pada saat yang sama, akan aneh jika tidak ada yang merasa curiga. Saat ini, sedikit waktu telah berlalu sejak dunia rahasia Jiuli. Tapi manik kekacauan primal belum sepenuhnya dilupakan. Jika seseorang menghubungkan Celestials baru dengan manik-manik kekacauan awal, maka Long Chen akan berada dalam bahaya besar. Jadi dia memutuskan untuk sementara tidak menggunakannya. Hal semacam ini tidak akan merusak tidak peduli berapa banyak yang dia kumpulkan. Melihat perubahan mendadak ini, Long Chen menarik Hua Biluo ke samping untuk menonton kegembiraan. Fang Mingyuan, Cai Gaoyang, apakah Anda berencana untuk bertarung sampai mati dengan keluarga Huo saya? Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Semua orang dengan tergesa-gesa melihat ratusan ahli berjalan. Mereka semua adalah ahli ekspansi laut dengan Huo Changsheng memimpin mereka. Bertarung sampai mati. Mengapa Anda mengatakan sesuatu seperti itu? Long San adalah anggota keluarga Fang saya. Karena wanita itu diculik, ia secara alami harus merebut kembali. Semuanya, bahkan tidak ada yang salah dengan itu. Mengapa merusak persahabatan kita? Tanya Fang Mingyuan. Long Chen juga tertawa. Tepatnya. Game hanya ada untuk dimainkan. Jangan tertawa ketika Anda menang, tetapi amarah tanpa malu-malu saat Anda kalah. Itu akan membuat keluarga Huo tampak terlalu hambar. Anda menyambar wanita saya, jadi saya tidak menginginkannya lagi. Anda harus belajar dari saya. Lihatlah betapa murahnya aku. Inilah artinya menerima kemenangan dan kekalahan. Apakah kamu mengerti? Semua orang terdiam.
Sekarang, banyak orang sudah bertanya-tanya dan mengetahui apa yang terjadi. Wanita Longsan baru saja menjadi pelacur yang dibeli dari rumah bordil. Tetapi wanita Huo Wufang adalah seseorang yang harus ia nikahi secara resmi, selir. Bagaimana itu sama? Selain itu, jika keluarga Huo benar-benar membiarkan wanita mereka direnggut, mengingat berapa banyak tamu yang diundang oleh keluarga Huo, bagaimana mereka harus menghadapi mereka? Hentikan memutar logika. Hua Biluo harus dikembalikan ke keluarga Huo saya. Siapapun yang mencoba menghentikan saya akan dibunuh. Raung Huo Changsheng. Dia pasti tidak bisa membiarkan masalah ini berlanjut. Baiklah, karena kamu ingin begitu keras kepala, kami hanya bisa menemanimu sampai akhir. Orang-orang yang menonton, Anda harus berlari untuk hidup Anda selagi Anda masih bisa. Pertarungan hidup dan mati akan terjadi di sini. Teriak Fang Mingyuan. Setelah itu, semua ahli keluarga Fang dan Cai merilis aura kuat mereka, siap bertarung. Semua orang berhenti. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar. Long Chen tersenyum. Dia tahu dia akan datang. Nine Star Hegemon Body Art. Bab 684 Leluhur Menara. Orang yang dia harapkan datang telah datang. Tapi apa yang tidak sesuai dengan harapan Long Chen adalah bahwa sementara administrator menara telah datang, orang yang berbicara bukan dia. Itu adalah seorang penatua kurus yang matanya melepaskan cahaya hangat. Alih-alih terlihat keras dan dingin, dia tampak seperti senior yang baik. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa administrator menara sebenarnya berada di belakang penatua itu. Dia tampak sangat serius, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika Huo Changsheng dan yang lainnya melihat desain pada jubah penatua, ekspresi mereka benar-benar berubah dan mereka segera membungkuk. Murid menyapa leluhur menara. Melihat ini, semua orang tercengang. Mereka buru-buru mengikuti jejak mereka dan membungkuk. Long Chen juga terpana. Administrator menara pernah memperingatkannya bahwa leluhur menara akan datang. Long Chen mengira bahwa semua orang akan tahu kapan leluhur menara tiba. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang sadar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Cai Liehuo dan Fang Chang mungkin lupa memperingatkan kepala keluarga mereka. Sama seperti Long Chen ragu-ragu apakah dia harus membungkuk atau tidak, leluhur menara melambaikan tangannya. Kamu bisa mengeluarkan formalitas. Pasti menyenangkan untuk menjadi muda. Melihat sikapmu hari ini, sepertinya jika aku tidak muncul, kamu siap untuk merobohkan menara pil ke tanah. Petik 2. Huo Changsheng dengan tergesa-gesa menjelaskan, Tower Ancestor, tolong bantu murid mendapatkan keadilan. Pengantin keluarga Huo saya diculik secara paksa oleh seseorang, dan kami tidak punya pilihan selain melakukan serangan balik. Petik 2. Menara Ancestor tersenyum. Oh, jadi hal seperti itu terjadi. Sangat menarik. Siapa yang akan begitu berani untuk merebut pengantin keluarga Huo Anda? Petik 2. Melaporkan ke Tower Ancestor. Itu si kecil ini, kata Long Chen. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Tower Ancestor. Yah, ada dua alasan. Salah satunya adalah dia menyambar wanita saya kemarin, kata Long Chen dengan sedikit canggung. Dan alasan lainnya, batuk. Alasan lain, sial. Itu benar-benar menjengkelkan. Wanita Huo Wufang sebenarnya lebih cantik dari saya, jadi saya harus membawanya, kata Long Chen. Hua Biluo menegang. Apa yang sedang dilakukan Long Chen? Meskipun basis budidaya tetua itu disembunyikan, tekanan yang datang darinya adalah sesuatu yang membuatnya sehingga orang lain bahkan tidak bisa menatap matanya. Untuk Long Chen berani mengatakan kata-kata seperti itu, apakah dia mencoba membuat lelucon? Long San, perhatikan kata-katamu. Teriak administrator menara. Ini untuk kebaikan Long San sendiri, karena leluhur menara memiliki status agung. Hahaha. Tidak ada yang menyangka bahwa leluhur menara akan tiba-tiba tertawa. Sangat menyenangkan menjadi muda. Kamu berani melakukan apa saja. Petik 2. Melihat bahwa leluhur menara tidak marah dengan Long Chen dan benar-benar memujinya, Huo Changsheng punya firasat buruk. Dia buru-buru berkata, Tower Ancestor, Long San hanya mengutarakan omong kosong yang tak tahu malu. Keluarga Huo saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk pergi ke keluarga Fang. Petik 2. Tower Ancestor berkata, sangat menarik. Salah satu dari Anda mengatakan yang lain menyambar wanita mereka, sementara yang lain mengatakan yang pertama tidak tahu malu. Saya tidak tahu sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbaring di depan saya. Kalau begitu, biarkan saya menjadi hakim untuk ini. Apakah Anda bersedia mengikuti tes? Petik 2. Makna Tower Ancestor sangat jelas. Dia akan menggunakan jenis yang sama dari Soul Hearta Stone Art yang Long Chen gunakan. Itu adalah cara paling sederhana untuk menemukan kebenaran. Long Chen tiba-tiba berkata, bagaimana mungkin masalah kecil ini layak Anda lakukan secara pribadi?
Saya bisa memberi Anda bukti yang sangat sederhana. Petik 2. Long Chen menunjuk ke Huo Wufang. Apakah kamu mengirim 8 tamu keluarga Huo keluar kemarin? Tidak. Huo Wufang tentu saja tidak akan mengakuinya. Long Chen mengeluarkan pil obat dan meledak di udara. Melihat partikel-partikel itu perlahan-lahan tertiup angin, semua orang bingung tentang apa yang dia lakukan. Apa? Tiba-tiba, orang-orang menangis kaget. Mereka melihat 7 orang di belakang Huo Wufang telah menjadi hitam. Kulit mereka hitam seperti bagian bawah pot. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya wajah mereka, tangan mereka, leher mereka, setiap bagian kulit mereka yang terekspos adalah hitam pekat. Idiot, kamu berani tak terkendali di rumah seorang alkemis. Apakah Anda pikir saya tidak akan dapat menangkap Anda? Apakah Anda pikir para alkemis tidak melakukan pertahanan? Ketika kamu menerobos masuk ke kamarku untuk menculik wanitaku, kamu mengaktifkan 9 warna spirit pil yang aku buat sebelumnya. Pil ini bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk pertahanan. Ini mempengaruhi siapa saja yang menghirup aromanya. Bahkan menahan napas tidak ada gunanya, karena itu akan masuk melalui pori-pori Anda. Di sana, itu akan menunggu tahun depan. Aku tidak tahu tentang kebiasaan alkemis lain, tapi aku selalu mengatur ini di tempat aku tinggal. Saya tahu orang-orang selalu suka menyelinap ke kamar saya ketika saya tidak ada di sana. Baru saja, apa yang saya gunakan adalah bubuk warna khusus. Ini telah menyebar ke semua orang di sini, dan itu diam dan tidak berbau. Tentu saja, itu bukan racun. Hanya saja siapa saja yang menghirup bubuk 9 warna roh akan memiliki kulit mereka menjadi hitam pekat. Yang paling penting, warna ini meresap ke dalam dagingmu. Bahkan menggosok kulit Anda tidak ada gunanya. Kulit baru Anda akan tetap hitam. Tapi jangan khawatir, efek obatnya tidak bertahan lama. Itu akan memudar hanya dalam 10 tahun. Tetapi selama 10 tahun ke depan, Anda sebaiknya menjadi hitam, kata Long Chen. 10 tahun, tidak lama. Melihat sosok hitam itu, ekspresi semua orang aneh. Bagaimana mereka pergi keluar untuk melihat orang lain dengan penampilan seperti itu? Satu-satunya benda putih di tubuh mereka adalah gigi dan mata mereka. Ini terlalu jahat. Bagaimana mungkin surgawi, dengan status agung mereka, keluar seperti ini? Tetapi ada satu manfaat bagi mereka, mereka akan kurang terlihat di malam hari. Kemarin, 8 dari Anda datang. Baru saja, Anda membunuh salah satu dari mereka, jadi hanya ada 7 yang tersisa. Master Junior Huo, tolong beri saya penjelasan untuk ini, kata Long Chen kepada Huo Wufang. Huo Wufang langsung terdiam. Dia tidak menyangka Long Chen sudah lama mendapatkan bukti. Sekarang setelah itu terbuka di depan Tower Ancestor, dia tidak punya kesempatan untuk kembali. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Anda dapat mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Anda, Long Chen mengingatkan. Saya tidak tahu tentang masalah ini. Amarah Huo Wufang, kamu tidak tahu tentang itu. Bukankah Anda sudah mengakuinya tadi? Semua orang mendengarnya. Selain itu, bukankah mereka semua ada di keluarga Huo Anda kemarin? Ejek Long Chen. Huo Wufang mulai berkeringat. Langkahnya ini terlalu kejam. Dia tidak punya cara untuk mengakui hal ini. Batuk. Anak-anak itu terlalu muda dan tidak cukup masuk akal. Sudah biasa bagi mereka untuk melakukan hal-hal bodoh dalam keadaan keras kepala mereka. Wufang tidak tahu tentang masalah ini. Biarkan saya menggantikannya untuk meminta maaf kepada Anda, kata Huo Changsheng. Apakah permintaan maaf ada gunanya? Regangkan leher Anda di sini dan biarkan saya memotongnya dengan pisau saya. Maka saya akan meminta maaf kepada Anda, kata Long Chen dengan jijik. Long San, semua hal punya alasan. Keluarga Huo saya mungkin salah kali ini, tetapi Anda juga bertindak terlalu jauh. Jangan mencoba bertindak seperti korban. Jangan melangkah terlalu jauh. Huo Changsheng memiliki perut yang penuh amarah, tetapi di depan Tower Ancestor, dia tidak berani melepaskannya. Namun, ancaman dalam kata-katanya jelas. Jangan melangkah terlalu jauh. Hahaha, betapa menggelikan ungkapan ini ketika itu berasal dari mulut keluarga Huo Anda. Keluarga Huo Anda telah melakukan begitu banyak kekejaman, tetapi siapa yang berani menggertak Anda? Jika ada yang mencoba, bukankah mereka akan dibunuh oleh Anda? Ini seperti Long Chen. Di wilayah kekacauan, keluarga Huo Anda diam-diam menghasut jalan korupsi untuk membunuhnya. Hanya siapa yang melangkah terlalu jauh. Petik 2. Omong kosong. Jangan memfitnah orang lain. Huo Changsheng marah, tetapi juga sangat terkejut. Masalah ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh para petinggi dari Xuantian Dao Sekte. Untuk melindungi rahasia ini, keluarga Huo telah membayar sejumlah besar uang diam. Sekte Dao Xuantian adalah keberadaan yang sangat besar. Itu sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak perlu mengirim seseorang ke pernikahan Huo Wufang. Pada kenyataannya, markas Xuantian Dao Sekte memiliki hubungan dengan Pil Valley.
Mereka bisa mengabaikan keluarga Huo. Sekte Dao Xuantian telah meminta kompensasi atas apa yang telah dilakukan keluarga Huo pada Long Chen. Tetapi kompensasi ini sebagian besar untuk keluarga Sui, atau keluarga Sui mungkin terus membuat banyak hal dari ini. Setelah membuat keluarga Huo membayar harga yang menyakitkan, Xuantian Dao Sekte tidak menyebutkan topik ini lagi. Benar-benar tak terduga bagi Long San untuk meningkatkannya sekarang. Tidak hanya Huo Changsheng terkejut dan marah, dia juga agak panik. Harus diketahui bahwa leluhur menara memiliki status dan otoritas yang sangat tinggi. Power Ancestors bertugas memilih orang-orang berbakat untuk dibawa ke Pil Valley. Meskipun menara leluhur ini tidak bertanggung jawab atas tindakan disipliner, jika dia melaporkan ini, keluarga Huo mereka akan hancur. Memfitnah orang lain. Apakah saya, Long San, seseorang yang akan melakukan itu? Saya yakin semua orang akan mengerti begitu mereka melihat ini. Long Chen langsung mengaktifkan giok fotografi. Ketika sebuah adegan muncul di udara, ekspresi Huo Changsheng benar-benar berubah. Adegan itu adalah sama dengan yang ditunjukkan Xuantian Dao Sek padanya. Ruang tiba-tiba bergetar. Adegan itu baru saja muncul ketika Tower Ancestor melambaikan tangannya. Gambar membeku dan kemudian memudar. Kami sudah keluar topik. Melanjutkan seperti ini tidak akan ada akhirnya. Saya agak tua, dan waktu saya sangat berharga. Mari kita menangani masalah ini dengan lebih cepat. Saya mengerti situasi umum. Keluarga Huo Anda benar-benar menculik wanita Long San. Petik 2. Power Ancestor. Kita tidak. Seru Huo Wufang. Power Ancestor melambaikan tangannya. Apakah kamu melakukannya atau tidak? Long San memiliki bukti bahwa kamu menculiknya. Sedangkan kamu tidak memiliki bukti bahwa kamu tidak. Kemarin, Anda menyambar wanita Long San. Dan hari ini, Long San menyambar wanita Anda. Hasilnya adalah Long San puas. Tetapi Anda tidak senang. Merasa seperti Anda tersesat. Lalu bagaimana dengan ini? Kita akan mengikuti aturan tradisional dunia untuk menyelesaikan ini. Inilah artinya bagi seorang juara memiliki kecantikan. Kalian berdua bisa memiliki pertempuran yang menentukan, dan pemenangnya akan mendapatkan keindahan. Apakah kamu menerima? Saya menerima. Saya sudah lama menemukan orang ini tidak menyenangkan. Kali ini, saya akan memukulnya dengan tepat. Kata Long Chen, situasi ini terlalu sempurna. Untuk memberi Huo Wufang pemukulan kejam saat ini, apa yang bisa lebih baik? Huo Wufang memelototi Long Chen, matanya praktis menyemburkan api. Saya juga. Huo Wufang menerima kekalahannya. Tiba-tiba, kata-kata Huo Changsheng menyebabkan semua orang terpana. 9 Star Hegemon Body Art. Cincin peracun esensi mistik. 9 Star Hegemon Body Art Chapter 685. 4 lingkaran hijau muncul di sisinya dan menyatu menjadi kubah hijau gelap yang mengelilingi mereka bertiga. Ini mengejutkan semua orang, termasuk Long Chen. Ini mengakui kekalahan. Tidak hanya mereka akan kehilangan wanita mereka, tetapi mereka juga akan kehilangan semua wajah mereka. Kakek, Huo Wufang sangat tidak mau. Itu hanya seorang wanita. Jika Anda ingin bermain, Anda harus bisa menerima kekalahan. Selain itu, dengan status Anda, wanita apa yang tidak bisa Anda dapatkan? Petik 2. Huo Changsheng menoleh ke Long Chen. Kali ini, keluarga Huoku mengakui kekalahan. Tapi game ini masih belum berakhir. Pemenang akhir adalah sesuatu yang hanya akan kita ketahui di masa depan. Sedangkan untuk Anda hanya bidak catur. Ketika Anda kehabisan penggunaan, hehe, saya ingin melihat apa yang akan Anda lakukan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Huo Changsheng tidak memberikan Long Chen kesempatan untuk menjawab. Dia langsung membungkuk ke menara leluhur dan membawa orang-orangnya pergi. Bang! Papan catur batu giok yang halus dilemparkan dengan kejam ke tanah, hancur berkeping-keping. Rasanya seperti penghancuran papan catur ini bisa meredakan sebagian amarah Huo Wufang. Kakek, mengapa kamu membuatku mengaku kalah? Saya yakin bisa membunuh Long San. Amarah Huo Wufang. Kau terlalu meremehkan Long San. Dia sangat kuat. Jika Anda bertarung sekarang, Anda hanya akan memiliki peluang 50% untuk menang. Untuk seorang wanita, Anda akan mengekspos kekuatan Anda. Ini sangat tidak layak. Saat ini, permainan catur ini baru dimainkan setengahnya. Keluarga Fang telah berhasil mendapatkan bagian yang kuat, dan situasinya tampaknya menguntungkan mereka untuk saat ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka memiliki peluang untuk menang. Lagi pula, tulangmu belum sepenuhnya beradaptasi denganmu. Anda masih membutuhkan lebih banyak waktu. Ketika mereka diadaptasi dengan sempurna, tidakkah Anda bisa memusnahkan Long San dengan lambaian tangan? Yang paling penting bagimu adalah fokus ke final. Jika Anda dapat mengambil tempat pertama, maka keluarga Fang dan Cai semua akan mati tanpa tanah pemakaman, kata Huo Changsheng. Huo Wufang berkata, tapi Long San itu sangat aneh.
Seni alkimia miliknya terlalu mendalam untuk dilihat. Jika aku membunuhnya hari ini, bukankah tempat pertama berada di sakuku? Petik 2. Huo Changsheng menggelengkan kepalanya. Kamu berpikir terlalu sederhana. Bahkan dengan asumsi kamu bisa mengalahkannya, Tower Ancestor tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Petik 2. Huo Wufang berkata, basis kultivasi apa yang dimiliki leluhur menara bagi Anda untuk menjadi hormat kepadanya? Huo Changsheng menghela nafas. Awalnya, saya berpikir bahwa orang yang bertanggung jawab atas kompetisi Pil Emperor akan menjadi administrator menara. Saya tidak pernah mengharapkan Tower Ancestor datang secara pribadi. Alasan saya harus menghormati dia adalah karena otoritas tertinggi serta fakta bahwa dia adalah ahli tingkat Ancestor. Petik 2. Tingkat leluhur. Wilayah apa itu? Tanya Huo Wufang. Tingkat leluhur hanyalah nama panggilan, merujuk pada para pemimpin dan leluhur sekte-sekte top. Wilayah mereka sebenarnya adalah di atas ekspansi laut, dan disebut Foundation Forging. Para ahli forging yayasan adalah eksistensi puncak di Westelen Timur. Pakar semacam itu hanya ada dalam sekte-sekte tertinggi. Tetapi angka-angka seperti itu sangat kuat sehingga kita jarang bersentuhan dengan mereka. Jangankan pakar penempaan yayasan, saya bahkan jarang melihat ahli penempaan yayasan setengah langkah, kata Huo Changsheng. Kakek, bukankah kamu di puncak ekspansi laut? Menurut alasan, bukankah kamu hanya selangkah lagi dari Foundation Forging? Petik 2. Hehe. Itu tidak sepenuhnya benar. Yang disebut bidang ekspansi laut mengacu pada perluasan Laut Qi. Tujuannya adalah untuk mendorong Laut Qi ke ukuran sebesar mungkin. Seseorang di ekspansi laut memiliki lebih dari 100 kali yuan spiritual seseorang di puncak wilayah Xiantian. Wilayah Xiantian hanyalah batu loncatan. Hanya ketika Anda mencapai si ekspansion, Laut Qi Anda akan tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar. Itu tidak hanya akan mampu menyimpan yuan spiritual, tetapi Anda juga akan dapat memanggil manifestasi Qi Laut Anda ketika Anda bertarung. Hanya dengan mencapai si ekspansion kamu bisa benar-benar mengendalikan energi surga dan bumi, menggunakan seni sihir untuk membunuh lawanmu. Itu adalah garis pemisah di dunia kultivasi. Surgawi dikatakan mampu bertarung melintasi alam. Di Meridian Opening, mereka bisa mendominasi ranah Xiantian. Tapi Celestial yang mencapai wilayah Xiantian akan merasa sulit untuk bertarung melawan ekspansi laut. Itu karena para ahli ekspansi laut dapat mengandalkan kendali mereka atas energi alami untuk menahan penindasan dari Cry of the Heavenly Daos. Jadi meskipun ada beberapa Xiantian Celestial yang mampu melawan para ahli ekspansi laut, itu hanya merujuk pada tahap awal. Mampu bertarung melawan mid-stage tidak sangat mungkin, apalagi stage akhir. Yah, sebenarnya, bahkan mengetahui hal-hal ini tidak ada gunanya bagimu. Anda harus menyesuaikan kondisi mental Anda dan fokus pada alkimia. Raih kondisi puncak Anda untuk final. Petik 2. Ya, kakek, aku tahu. Saya akan mengambil tempat pertama. Dan pada saat itu, ketika keluarga Cai dan Fang dimusnahkan, saya pribadi akan menangani Long San dan pelacur Hua Biluo itu. Saya akan membuat mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada mati. Huo Wufang menggertakkan giginya. Long Chen tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang aneh ketika dia menyaksikan Huo Changsheng dan yang lainnya pergi. Ini agak jauh dari harapannya. Apakah keluarga Huo benar-benar hanya akan menerima kehilangan ini? Meskipun dia tidak benar-benar memahaminya, setidaknya masalah Hua Biluo diselesaikan. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah menara leluhur. Power Ancestor benar-benar lurus dan tidak memihak, berwawasan luas, cemerlang, dan cerdas. Long San, terima kasih telah menjalankan keadilan. Petik 2. Cai Liehuo dan Fang Chang tidak bisa tidak mengagumi Long San. Bagaimana dia bisa mengolah wajahnya? Dia bahkan tidak merasa malu untuk mengatakan kata-kata menjilat seperti itu. Haha, apakah semua anak hari ini begitu menarik? Anda dapat melanjutkan dengan apa yang Anda lakukan. Orang tua ini tidak punya energi untuk menemani Anda. Saya bertanggung jawab atas final, jadi cobalah untuk tidak terlalu banyak bermain-main. Saya tidak akan bisa mengikuti. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Tower Ancestor langsung pergi. Administrator menara buru-buru mengikuti. Fang Mingyuan dan Cai Gao yang buru-buru membungkuk. Kata-kata terakhirnya jelas merupakan peringatan bagi mereka. Sementara kompetisi masih berlangsung, mereka harus lebih berhati-hati. Meskipun leluhur menara tampak seperti senior yang baik hati, kemarahan orang seperti ini tidak pernah muncul di wajahnya. Tetapi jika mereka benar-benar membuatnya marah, mereka akan hancur. Orang-orang keluarga Fang dan Cai juga pergi sekarang. Pada akhirnya, Long San adalah pemenang terbesar. Dia berhasil merebut wanita Huo Wufang. Berita ini menyebar ke seluruh kekuatan besar. Benar-benar mengejutkan. Meskipun betapa kuatnya keluarga Huo, pengantin wanita mereka telah direnggut. Dikatakan bahwa keluarga Huo sangat marah karena hal ini, dan mereka pergi ke keluarga Huo dan mengutuk mereka. Mereka mengancam mereka.
mengatakan bahwa jika mereka tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada keluarga Huo, mereka hanya harus menunggu konsekuensinya. Jelas, keluarga Huo melepaskan kemarahan mereka pada keluarga Hua. Karena Hua Biluo, keluarga Huo telah kehilangan semua wajah mereka. Long Chen mengabaikan semua ini. Ketika dia kembali ke keluarga Fang, dia langsung membawa Hua Biluo ke kamar barunya. Haha, kecantikan Hua, kita bertemu lagi. Dia tertawa. Long Chen selalu berutang pada Hua Biluo. Meskipun Hua Biluo awalnya memilih untuk tetap netral dalam pertempuran terakhir dari wilayah rahasia Jiuli karena ancaman Huo Wufang, dia masih berdiri dengan kokoh di sisi Long Chen ketika jalur korap bergabung. Long Chen berada dalam situasi putus asa saat itu. Baginya untuk membantunya pada waktu itu bukan hanya karena kerja sama mereka. Itu melibatkan kepercayaan di antara mereka. Long Chen, kamu benar-benar iblis. Hua Biluo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu seperti sudah ditakdirkan bahwa kemanapun Long Chen pergi, kekacauan akan mengikuti. Dia selalu melakukan hal-hal di luar harapan orang. Hehe, kenapa tetap bosan? Jauh lebih menyenangkan bagi semua orang untuk tertawa dan merayakan bersama. Long Chen tertawa dan membuat Hua Biluo duduk, memberinya secangkir teh. Di sini, cicipi beberapa dari 5 rasa teh pinus mistis ini. Hehe, ini adalah sesuatu yang spesial untuk Piltover, dan orang luar bahkan tidak bisa membelinya. Petik 2. Hua Biluo tersenyum dan menerima teh. Menghirupnya dengan ringan, aroma harum menyelimutinya. Hanya seteguk ini bisa menyegarkan pikiran seseorang. Sepertinya kau sangat bagus di sini. Apakah Anda berencana untuk mengubah profesi? Hua Biluo tersenyum. Mengapa saya harus mengubah profesi? Alkimia hanyalah hobi sampingan. Keluarga Huo yang menyerang saya lebih dulu. Yang saya lakukan adalah menyerang balik. Hehe, aku tidak terlalu buruk. Di babak pertama ini, saya berhasil memenangkan istri yang sangat cantik. Goda Long Chen. Hua Biluo memerah dan menghardik. Jika kamu menggodaku seperti ini, akan aneh jika Tang Wan Er tidak memukulimu menjadi panekuk ketika dia tahu. Nya, Cih, kau meremehkannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa, dia tidak akan mengalahkanmu? Tanya Hua Biluo. Aku bilang kamu meremehkannya. Saya mengacu pada bagaimana Anda mengatakan dia akan memukul saya menjadi panekuk. Anda hanya tidak memahaminya. Ketika dia memukuli orang, dia tidak pernah peduli tentang bentuknya. Desah Long Chen. Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Sudah lama sejak dia menindas gadis berapi-api itu. Siapa yang tahu betapa dia sangat merindukannya sekarang. Hua Biluo menutup mulutnya dan tertawa. Hahaha, kamu benar-benar menghibur. Tidak heran semua wanita yang tak tertandingi begitu mengabdi padamu. Petik 2. Long Chen tanpa malu-malu berkata, tapi tentu saja. Bukankah itu sebabnya saya sebelumnya mengatakan bahwa jika Anda pergi dengan saya, Anda akan bangun setiap pagi dari tawa. Petik 2. Hua Biluo tersipu. Dia ingat aktingnya bersamanya. Memikirkan tindakan intimnya. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Melihat bahwa Hua Biluo tidak terbiasa dengan godaan semacam ini, Long Chen mengganti topik pembicaraan. Apa rencanamu sekarang? Hua Biluo menghela nafas dengan sedih. Apa yang dapat saya? Keluarga saya sudah meninggalkan saya. Mereka jelas tahu orang seperti apa Huo Wufang. Tetapi untuk menjilat, mereka masih memberi saya. Petik 2. Suaranya mungkin tenang. Tetapi matanya dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Mengingat wajah-wajah apatis itu, dia dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Long Chen mengajukan beberapa pertanyaan sederhana tentang situasinya. Dia benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan. Dia ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia membuat tekadnya. Hua Biluo, jika aku bisa membiarkanmu menjadi seorang surgawi, apa yang akan kamu lakukan? Apa? Nine Star Hegemon Body Art.